Kristen yang fasih berbahasa Arab mengatakan bahwa Miriam di Al-Quran sama dengan Miriam dalam kitabmu, atau orang Rabi Yahudi atau ulama Islam. Satu saja data dari ulama Islam yang mengatakan itu Maryam yang sama. Supaya omonganmu itu bukan asumsi liar. Nah, saya tunggu. Nah, sekarang saya balik gantian. Jangan kamu mulu dari tadi. Lu pikir ini kita diskusi? Saya lagi bertanya, kan saya sudah bilang ini bulan Syawal. Bulan Syawal ini bulan Unilever bertanya. Itu urusan Anda. Ya diam dulu. Nah, saya sekarang bilang, ketika kamu sudah mengakui tadi, Anda memaksakan. orang bukan maksa, saya lah tanya balik. Ketika kamu mengakui bahwa Tuhanmu itu, Tuhan Bapak mengambil istri orang, pertanyaannya, Tuhanmu bermoral nggak itu ngambil bini orang? Sementara dalam kitab Taurat dilarang untuk mengingini yang bini orang. Tuhanmu bermoral nggak itu? Termasuk Tuhan bermoral? Kita lihat konteksnya, Mbak, ya. Konteks saya itu tuh berbicara tentang apa? Ya silakan, kan kamu sudah akui Tuhan yang ngambil bini orang itu kan Tuhan Bapak. Pertanyaan saya, bermoral nggak Tuhan kamu? Konteks ayatnya. Katanya kasihi musuh, Tuhan kamu membalaskan perjinahan dengan mengadakan perjinahan baru. Ini Tuhanmu yang jadi manusia kan kasihi musuh tuh. Bahkan Tuhanmu yang kasihi musuh yang persi manusia, ketika ada perempuan berzina dilepasin sama dia. Tuhan Bapak malah beda sama Tuhan anak. Tuhan Bapak ketika ada orang berzina malah dihukum dengan mengadakan perjinahan baru. Nah, diambil lagi bini orang yang berzina Daud. Tapi yang dihukum bininya dipakai sama anaknya. Nah, pertanyaan saya, ini bermoral nggak Tuhan mengambil bini orang? Boleh nggak Tuhan ngambil bini orang? Silakan dijawab. Gini loh, Anda lihat konteksnya, Anda tahu tidak dan paham tidak konteks ayat ya, itu? konteksnya di situ kan hukuman buat Daud. Daud kan sudah diberikan Tuhan bini-bini orang. Konteksnya tentang hukuman. Iya, makanya saya tanya, ketika Tuhanmu menghukum perjinahan dengan mengadakan perjinahan baru, ini Tuhanmu bermoral nggak? Kalau Katanya Anda tidak jangan bisa membalas mendikte kejahatan Tuhan. dengan kejahatan. Bukan tidak mendikte Tuhan. Tuhanmu yang manusia kan mengajarkan supaya kasihilah musuhmu, jangan kau membalas. Anda tidak dia bisa mendikte Tuhan. Begini, bukan dikte standar Tuhan, saya moral yang bertanya. Anda bangun, begini, dengar dulu. Oh, berarti standar moral Bapak dengan standar moral anak beda. Kepada Tuhan. Loh, Anda berarti Tuhanmu membangun tidak standar bermoral moral terhadap Tuhan. Anda Oh, ini berarti bagaimana? kalau Katanya Tuhan Anda gini, maaf. Begini. Ya, oke. Ya, dengarkan Ini saya. loh, kenapa Sabar, saya Anda katakan bernarasi standar terlalu moral? panjang. Gantian kita. Loh, saya lagi Gantian. bertanya, Anda nggak paham, Anda nggak menjawab. Tidak. Saya menjawab, Anda nggak jawab. Anda katanya bertanya, tetapi bagaimana Yaudah, Anda pertanyaannya bisa apa? menjawab kalau Anda terus Pertanyaannya, pertanyaannya Tuhan Anda bermoral nggak dengan ngambil bini orang ini? Silakan dijawab. Oke, dengarkan ya. Jangan Anda membangun narasi moral terhadap sesuatu yang maha kuasa. Tidak bisa kita memberikan batasan. Oh, berarti kalau Tuhan tidak punya terhadap sesuatu moral? yang maha kuasa. Tuhan Anda tidak punya Kita tidak moral. bisa memberikan batasan. Begini, Iya, tanya. standar moral yang Anda bangun itu standar manusia. Oke, kalau gitu Tuhan Anda boleh ngambil bini orang? Loh, bagaimana Anda menilai sesuatu yang maha kuasa? Katanya nggak boleh disandarkan moral. Saya tanya, ketika Tuhan Anda maksud- mengambil bini orang, apakah Tuhan itu termasuk bermoral kalau ngambil bini orang? Saya katakan tidak boleh manusia membangun standar moral terhadap sesuatu yang maha kuasa. Ketika dia Saya maha lagi kuasa, kita nggak tidak bisa membangun standar dikte. moral. Saya tanya, kalau Tuhanmu itu ngambil bini orang, itu termasuk Tuhan yang bermoral atau tidak? Loh, kita ini manusia, bagaimana mungkin kita menilai? Oh, berarti boleh gitu kalau Tuhan ngambil bini orang. Loh, kita tidak bisa menilai boleh atau tidak. Ini kan standar Tuhan ini. Menurutmu kalau Tuhan, kan Tuhanmu itu benar nggak Tuhan yang benar, Tuhan ngambil bini orang itu? Mbak Rifa, jangan Anda seakan-akan ingin mendikte Tuhan bahwa yang bermoral Loh, itu seharusnya saya tuh lagi dilakukan nggak, tidak saya kan begitu. tanya kamu. Saya tanya kamu, menurut pendapatmu pribadi, Tuhan yang ngambil bini orang ini layak nggak disembah? Bagaimana? Tuhan yang ngambil bini orang ini terus mengadakan hubungan badan di depan jemaat, di jemaat rame, mengadakan adegan vulgar loh. Kan dia, makanya kamu baca ayatnya. Loh, kok lalu dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, Tuhanmu kan ngambil bini Saul diberikan ke Daud untuk hadiah Daud. Nah, kalau mau kurang bisa minta tambah lagi kata Tuhanmu. Ini Tuhanmu mengizinkan loh, karena yang diambil tuh istri-istri orang. Ya, yang kedua, Tuhanmu itu kemudian mengambil lagi istri Daud setelah diberikan kepada anaknya, disuruh tidur di siang bolong. Nah, artinya Tuhanmu itu menghukum perjinahan dengan mengadakan perjinahan baru. Sementara ini kan kelakuan Tuhan Bapak nih. Nah, sementara Tuhan Anak yang adalah Tuhan yang kamu sembah di abad pertama, yang baru lahir di abad pertama, itu mengajarkan kasihilah musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Nah, Tuhan Anak ini dengan Tuhan Bapak sama nggak moralnya?
Punya moral nggak dua-duanya? Atau jangan-jangan Saya Tuhan jawab, anak ya. lebih baik daripada Tuhan Bapak? Silakan dijawab. Oke, saya jawab dan saya tanggapi. Dengarkan baik-baik. Pertama, Anda tadi paham konteks ayat ini adalah hukuman terhadap siapa tadi? Iya, berarti Tuhan Anda menghukum Daud dengan mengadakan Jadi perzinahan konteks baru. ayat dengar, konteks ayat ini berbicara tentang hukuman terhadap Daud, oke? Kemudian Anda membangun standar moral terhadap Tuhan. Loh, Anda ini mencoba Loh, enggak. mendikte Tuhan. Saya nanya dengar, coba menurut sabar, kamu. jangan potong-potong loh, jangan potong-potong, Ah. sabar. Apapun yang dilakukan Tuhan, ya, apapun yang dilakukan Tuhan, kalau itu berbicara tentang hukuman, ya, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendikte Tuhan yang harusnya dilakukan Tuhan karena ini bermoral ya begini, Oke, begitu dan lain berarti sebagainya. nggak masalah ya? Anda tidak bisa Berarti membangun. nggak masalah menurutmu? Iya, berarti tidak masalah menurut Anda Tuhan menghukum perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru, menghukum pelaku kejahatan dengan membuat kejahatan baru. Berarti nggak masalah kalau Tuhan. Anda mempermasalahkan caranya kan? Cara menghukumnya. Saya kan tanya sama Anda gini loh, bukan caranya. Saya tanya, menurut Anda sebagai penyembah Tuhan ini, kalau menurut saya ini Tuhan yang tidak bermoral. Kalau menurut saya, karena Ya, kalau itu menurut karena saya Anda membangun Tuhan standar saya moral contohnya. terhadap Tuhan Anda. Oke, saya kasih data, saya kasih Islam. Kalau Islam itu begini. Kalau ada orang yang berzina, hukumannya sama seperti Imamat pasal 20 nomor 10. Baca itu Oh, ayatmu. pakai Alkitab, Ya. Pak, pakai Yang- Alkitab jawabnya. Oh, Al-Quran saya ada. Oh, bukan, saya menyamakan Coba, bahwa coba. hukuman. Nih, bentar. Ya, ini kita tunjukin nih. Ya. Mari kita lihat tuh. Maksud saya Tuhan coba yang saya berikan bermoral, saya teman-teman. kesempatan berbicara lah. Nih, Ya. saya bacakan Al-Quran saya ya. Quran surah 24 Ya, nomor silakan, 2 ya. Ayat kedua. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 dera. Artinya kalau Tuhan saya, kalau saya berzina, saya misal berzina nih, bukan suami Oke. saya disuruh berzina lagi. Oke. Paham nggak? Tapi kalau di kitab Anda, di kitab itu, Daud berzina, bininya disuruh jinai. Artinya Tuhan Anda Saya ingin menghukum bertanya. perzinahan dengan mengadakan perzinahan baru. Bentar dulu. Saya ingin- Tapi sabar. bentar dulu, saya belum selesai. Sementara di Gini loh, Al-Quran maksud saya Anda ini dari Tuhan- tadi bernarasi panjang lebar ketika saya berbicara Anda Saya kan potong. Bagaimana Anda ini? Saya belum selesai bertanya. Nanti kamu nanya-nanya lagi. Loh, Boleh Anda nggak kan- saya bertanya? Anda bertanya, Anda Belum jawab sendiri selesai. bagaimana? Saya bukan menjawab sendiri, saya bertanya. Di dalam Al-Quran saya, kamu kan bilang tidak boleh meletakkan standar moral. Saya Tidak tanya, boleh. kalau menurut saya ini Tuhan tidak bermoral karena Tuhan ini Tuhan kurang ajar. Kenapa saya katakan Tuhan kurang Oke. ajar? Apakah Masa Anda Tuhan ini menilai tahu Tuhan? manusia Sabar. Apakah Anda menilai bahwa Tuhannya orang Kristen di dalam Perjanjian Lama itu berbeda dengan Tuhannya yang ada di dalam Al-Quran? Ya beda lah. Tuhan dalam perjanjian lama kan melayang-layang di atas Oke. air. Tuhan Kemudian di perjanjian Ibrahim di dalam itu, Al-Quran. Tuhan Ibrahim dalam Al-Quran apakah sama dengan Tuhan Abraham di dalam Tuhannya Al-Quran? Nabi Ibrahim berbeda dengan Tuhan yang tertulis dalam kitab terjemahan perjanjian lama. Tuhannya Abraham Bukan di dalam berarti. Alkitab dengan Tuhannya Ini Ibrahim loh. apakah sama atau tidak? Itu saja, itu namanya bertanya itu. Itu namanya bertanya. Kamu tahu nggak Silakan dijawab. premisnya apa? Di dalam Loh, premisnya pemahaman apa? orang Yahudi, makanya saya jelasin kenapa saya bilang berbeda. Orang Yahudi mengatakan Yesus anak jina. Kamu mengatakan Yesus anak Tuhan. Oke. Sama nggak? Tentang Yesus dalam perspektif Yahudi dan Kristen beda, sama. Dalam Kristen Tuhannya nggak bermoral, tapi dianggap bermoral. Tuhan ngambil bini orang wajar, Tuhan ngehabisin Uza wajar, Tuhan ngebunuh Onan wajar. Dalam Islam tidak ada penggambaran Tuhan sekeji itu. Nah, di dalam kitab kamu digambarkan bahwa itu Tuhannya Abraham. Itu kan tuduhan terhadap Tuhannya Abraham yang tertulis di kitab kamu yang kami tidak percayai. Makanya kan Oh, dikatakan itu kitab kamu tidak bukan suci. tuduhan. Begini, saudari Ya udah Rifa kalau ya. gitu kamu Anda menilai. akui. Sabar. Sabar ya. lanjut. Izinkan saya berbicara. Coba jangan Silakan. dipotong-potong. Anda mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu tidak bisa itu tuduhan terhadap Tuhan, betul ya? Itu tuduhan terhadap Tuhan. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menilai sesuatu yang baru muncul abad ke-7 lalu kemudian memframing di dalam Alkitab itu tidak ada kebenaran? Anda membenarkan Oke, sudah. Al-Quran Anda dengan apa? Misalnya begini, sabar. Misalnya begini. Anda katakan Anda percaya Al-Quran. Anda katakan Al-Quran sepenuhnya wahyu. Bagaimana Anda menilai perkataan Muhammad itu adalah benar-benar wahyu? Dan bagaimana Anda bisa percaya bahwa dia benar-benar bertemu dengan Jibril? Sudah, saya jawab.
Ini kita lari kemana-mana ya, begitu Pak. caranya bernarasi. Kita lari kemana-mana ya. Oh, tidak, Pertama tidak. narasi. Enggak, gini. Dipotong Gini. gue. Ini kita. Kalau begini, sudah selesai ngomong sabar saya ya, ngomong jangan dipotong. Oke, saya sabar. Oke. Saya penyabar Oke. nanti. Tidak, ini tidak lari dari konteks. Misalnya Anda katakan bahwa di dalam Al-Quran dikatakan seperti ini, dikatakan juga Ibrahim di Alkitab, dikatakan Abraham, dikatakan Ishak dan Ismail juga di dalam Al-Quran dan Alkitab. Berarti ini berbicara tentang sosok yang sama. Berarti Muhammad sedang membicarakan Tuhan yang sama. Tapi bagaimana mungkin Anda percaya terhadap Muhammad yang belum bisa dibujuk kebenaran perkataannya? Misalnya dia berkata dia bertemu dengan Jibril. Bagaimana Anda bisa percaya bahwa apa yang dia katakan itu adalah betul-betul Tuhannya Ibrahim atau Abraham atau Ishak atau Ismail? Udah. Itu jadi tidak lari dari konteks Anda. Makanya saya bertanya kepada Anda. Ini saya boleh menjawab nggak nih? Oh ya sudah, silakan. Yang penting Anda paham apa yang saya Dari maksud. mute ya, Silakan. paham dong. Bagaimana cara membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini benar? Ya buktikan kalau dia pernah berbohong. Sebagaimana saya bisa membuktikan bahwa Paulus dan Tuhanmu berbohong. Maka saya nggak percaya sama Tuhan yang pernah berbohong. Gitu caranya. Kamu buktikan bahwa Nabi saya pernah berbohong. Nah, contoh dalam Lukas pasal 24 nomor 46, Yesus berkata, seperti apa yang tertulis nih, saya kasih kamu data nih, Tuhanmu berbohong. Makanya saya nggak percaya kalau Tuhanmu Tuhan beneran, karena dia berbohong ya. Nih. Oke, nanti saya tunjukkan bahwa Muhammad pernah berbohong ya. Ya, buktikan. Saya minta data Nabi Muhammad pernah berbohong. Ini yang saya tunggu nih. Kalau kamu mampu membuktikan Nabi Muhammad pernah berbohong nih, keren nih ya. Silakan. Lukas, ya kita lihat teman-teman ya. Kita udah lari konteks ya, tapi saya akan kembali ke poin tadi teman-teman. Dia mengajak saya lari, tapi saya nggak akan lari ikut teman-teman. Saya tetap bertanya, apakah Tuhan yang ngambil bini orang ini Tuhan yang layak disembah? Itu pertanyaan saya teman-teman. Tetap saya mau memastikan Tuhan yang mengambil bini orang dan membuat perjinahan baru ini adalah Tuhan yang layak disembah ya. Lukas Ya, itu pasal karena 24. Anda menaruh standar. Bukan. Justru yang memberi standar Tuhan Anda yang versi manusia. Kan Tuhan Anda yang versi memberikan manusia. standar. Oke, saya buktikan kalau saya bukan memberi standar. Tuhan yang perjanjian baru yang berbentuk manusia. Pertanyaan saya adalah, boleh tidak membalas kejahatan dengan kejahatan menurut Tuhan perjanjian baru? Jangan lari-lari, silakan bernarasi Kan Anda dulu. saya belum selesai. Anda kan menuduh saya bernarasi sendiri. Begini. Maka moral, kenapa ini saya belum selesai dari tadi Anda potong, giliran Anda bicara saya diam. Oke, ya sudah. Bisa nggak diskusi? Lanjutkanlah. Gini loh, moralitas yang diberikan oleh Tuhan Anda yang berbentuk manusia yang muncul di abad pertama itu mengatakan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul tidak, brother? Oh betul, itu betul itu. Nah, itu berlaku untuk manusia saja atau untuk Yesus juga berlaku? Yesus boleh tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Saya tidak pernah dengar ayatnya. Nah, ketika Tuhanmu yang versi manusia mengatakan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, pertanyaannya, kenapa berbeda sikap dengan Tuhanmu yang di perjanjian lama yang adalah Bapaknya Yesus? Dia bahkan menghukum orang berzina dengan mengadakan perzinahan baru. Sementara Tuhanmu yang versi manusia ketika perempuan berzina itu dibiarkan lolos. Sementara dalam Imamat pasal 10 nomor 20, siapa yang berzina dia yang harus meninggoy. Tapi Tuhan Bapakmu ketika Daud berzina dengan bini orang, bukan Daudnya yang meninggoy, anak hasil jinanya yang dihabisi nyawanya, bininya yang diberikan kepada orang lain untuk ditiduri siang bolong. Tuhanmu menghukum orang yang tidak melakukan berzina. Apakah Tuhan seperti ini layak dikatakan Tuhan? Kalau di Islam ini Tuhan yang keji, tidak ada bedanya dengan iblis. Saya jawab ya. Nah, saya gitu. jawab ya. Betul, saya buktikan Tuhan kamu pernah berbohong ya. Lukas pasal 24 nomor 46 ya. Kamu siap-siap ini. Ya, buka, silakan dibuka. Lukas. Baca. Pasal 24 nomor 46. Kamu jawab tadi pertanyaan saya di awal, karena ini juga kamu bawa premisnya, saya harus luruskan. Lukas saya buktikan. 24 ayat Pasal 4 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Sudah? Pertanyaannya, di mana tertulis itu, adikku? Sudah. Ya, di mana itu tertulis? Oke, kita bacakan ya. Iya, Dek. Oke, mau dicari? Cari dong, Dek. Saya kasih kamu waktu 1500 tahun ya buat nyari. Nanti datang lagi sama Uni ya cari. Kalau enggak Tuhanmu berbohong itu. Atau ayatnya hilang dimakan kambing. Ya itu sama aja. Gini, 1500 tahun itu jaraknya Isa dengan ibunya.
Nggak, saya kan Ya. sudah jawab. Ya udah, kamu kan nggak bisa buktikan kalau ada ulama Islam yang mengatakan bahwa Miriam itu dengan Maria sama. Kamu kan asumsi sendiri, nggak bisa diterima. Anda yang Kalau harus dalam kaidah ilmiah nggak Anda bisa. yang harus membuktikan itu. Kok lari ke Mbak? Saya sudah buktikan bahwa kata saudara bukan hanya kandung. Kamu aja nggak terima. Sekarang tanya tuh, itu di mana tertulis? Kalau nggak, Tuhanmu berbohong loh. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan ada tertulis Oke. demikian, maka Tuhanmu berbohong. Masa Tuhan ngutip ayat tapi ayatnya nggak ada? Ini namanya bohong, loh, Sabar, pembohongan sabar, publik kita loh. carikan. Saya Ya. carikan ya. Tapi Boleh. saya akan cari. Kita tetapi mau bukan berarti waktu saya, 2 jam me- atau 3 jam? oh, tidak usah ya. Sabar 2 saja. jam aja ya. Saya kasih 2 jam. Kita diam-diaman 2 jam atau gimana? Atau 1500 tahun saya tunggu. Boleh? Itu jaraknya Maryam dengan Isa itu. Itu kan menurut kamu, Sabar, pendapatmu ya. kan nggak diterima kan? Soalnya kamu bukan ulama. Gimana dong? Kalau saya Bagaimana mah Anda yang harus bertanya. membuktikan itu orang berbeda? Kok sama-sama saudara perempuan Harun kok berbeda? Saya sudah membuktikan bahwa Miriam dalam Maryam itu berbeda karena saudara bukan cuman kandung. Sama seperti Yusuf dengan Yusuf anak Yehuda. Silakan, cepat. Cepatlah. Lukas pasal 24 nomor 46. Itu di mana tertulis? Dengar. Nah, saya itu akan ya bacakan. bukti kalau Tuhanmu berbohong. Saya akan bacakan beberapa ayat ya, dengar. Di dalam Silakan. perjanjian lama. Oke. Dikatakan di Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak akan meninggalkan aku ya. Ya, sebab engkau tidak akan meninggalkan aku di dalam dunia orang mati, engkau tidak akan membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Oke, lalu kemudian dikatakan di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Siapa yang percaya kepada kabar yang kami dengar dan kepada siapa lengan Tuhan telah dinyatakan, ia tumbuh seperti tunas muda di hadapan Tuhan, seperti akar dari tanah yang kering. Ia tidak berbentuk dan tidak tampan sehingga kita melihatnya. Ya. Kok panjang Pak? Yang ditulis tuh cuman gini doang Pak. Ada tertulis demikian. sabar. Mesias harus Saudara Anda mati mengundang menderita. saya. Saudara Anda mengundang saya. Saudara Anda Nathan apa Nandar sih? itu. Selesaikan dulu Jonathan sama Nandar ngundang saya. Kan belum selesai. Oke, gitu. Jangan kabur dulu dong. Oke. Saya minta Anda, kalau Anda menjelaskan sepanjang itu, artinya Anda menuduh Yesus mengganti firman Bapa Allah Bapa. Kita lihat konteks ayat ini ketika sama yang dikatakan dengan Kamu Yesus. ngerti itu nggak berarti tidak arti ada berbeda. tertulis? Arti ada tertulis itu maksudnya Ada apa? tertulis itu maksudnya Berarti- kita bicara tentang konteksnya. Kalau konteksnya sama berarti itu yang dimaksud. Teman-teman perhatikan ya, makanya saya bilang orang Kristen tuh nggak ngerti bahasa Indonesia. Loh, Ada Anda tertulis demikian. Ada Iya, tertulis karena memang ada demikian. tertulis. Di mana tertulis Mesia harus mati dan bangkit dari antara orang mati. Coba sabar. Anda katakan saya harus jawab. Anda tidak terima ayat yang saya bacakan. Ya. Sudah ada 2 ayat. Yang saya nggak terima bacakan lah, lagi. bukan itu ayatnya kok. Kamu dengan Loh, ini begitu kan kamu sama berbicara aja. tentang nubuatan. Kalau kamu membawa ayat itu, kamu sedang menuduh Yesus mengganti-ganti firman Tuhan. Dipersingkat sama ini Yesus kan ayatnya. berbicara tentang nubuatan. Yesus sedang berbicara ada tertulis itu dia berbicara Katanya- tentang ada nubuatan. Ada nubuatan seperti yang jadi saya katakan kalau ini. kalau ada tertulis jadi ada nubuatan gitu. Nah, ini Ada tertulis. sudah kumpul kan Kalau- mereka di sini. Siapa Oni ini? Assalamualaikum. Ini Salam. anak Itu siapa, Tuhan. Oni? Anak Tuhan. Ya. Aku kalau yang nggak open cam aku nggak mau. Saya mau ini lagi diskusi gini Bang berarti. Yonat. Bang Yonat gini dari tadi tuh aku bilangnya. Apa-apa? Dia kan aku tanya 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 sama ayat 11. Tuhan ngambil bini orang, ngasih ke orang lain. Sementara Tuhan itu kata dia Tuhan Bapa. Loh, Anda Sementara Bang, Tuhan jangan framing Anda. Loh, kan Anda yang bilang tadi Ya, benar Anda. Tuhan Bapa. Begini sabar ya. Anda mencoba menaruh standar Tuhan, ya, standar manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa. Bagaimana mungkin Anda melakukan itu? Ya kalau begitu akui saja Tuhan Anda menghukum kejahatan dengan kejahatan baru gitu. Saya tanya kepada Anda tadi, saya tanya kepada Anda, apakah Ibrahim dan Abraham sama? Kalau memang sama, berarti Tuhannya sama. Saya Lalu kemudian jelaskan Anda sekali taruh lagi. standar terhadap Tuhan Anda. Oke. Ini gimana sih, brother? Nah. Saya mau ngomong menjelaskan nggak boleh? Anda Boleh. gini. Anda kan menjelaskan kepada Yonatan. Nanti setelah inilah ya, saya akan jawab pertanyaan Anda tadi. Ya, Dikatakan di saya minta di Hosea 6. dalil Lukas 24:46 ada tertulis iya, demikian. dikatakan di Nah, kata Hosea. Yesus maksud ada Dengar, tertulis itu dikatakan- apa? Iya. Dikatakan di Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga kita akan Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini berbicara tentang nubuatan ini. Aduh, ada tertulis demikian, Mesia harus mati dan bangkit dari ketiga, tiba-tiba ayatnya Aduh. berubah, guys. Aduh, ngeri ini, guys. Ini kalau kayak gini-gini, guys, ini berarti Dengar, merubah firman Tuhan. Janganlah merubah firman Tuhan. Ya ampun, brotherku. Di Ngeri dalam kali ini, perjanjian ya. lama
Ini ya, sabar ya. Di dalam Hosea 6 ya, ayat 2 tadi itu berbicara tentang nubuatan Mesias yang akan mati lalu kemudian bangkit pada hari ketiga. Di sini kata Yesus ya, ada tertulis Berarti demikian, tidak ada- Mesias harus berarti menderita dan tidak bangkit tertulis dari antara begitu orang ya? mati pada hari yang ketiga. Ya Yesus sudah. di sini ini Udah. dia tidak Ya, mengutip. Iya, Dia berarti tidak dia tidak. mengutip di sini. Berarti tidak ada ya tertulis Mesias harus menderita dan bangkit. Enggak ada tertulis begitu ya. Nah, tidak ada sama persis nggak ada, tulisannya ya. tetapi Yaudah, maksudnya ada, berbohong. maksudnya ada. Enggak berbohong. Berbohong dong. Ada Begini, tertulis demikian, dengarkan. tiba-tiba tertulisnya Dengarkan nggak baik, begitu. Itu bohong loh. Itu namanya Coba, merubah Anda ini firman Tuhan. katanya bisa diskusi. Bisa. Anda katakan Anda bisa diskusi ya, dengarkan. Dikatakan di Lukas 24 ayat 46, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang Tapi ketiga. tidak tertulis Dikatakan di begitu ya. Dikatakan di Hosea 6, dengar. Dikatakan di Hosea 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita setelah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Ia Kita akan dan- menghidupkan kita kita. akan hidup. Kita itu siapa? Yang ia siapa? Anda jangan lari, ini berbicara tentang nubuatan yang dimaksud Yesus. Ia Itu akan adalah menghidupkan nubuatan tentang kita, Mesias kan? itu ada. Iya, nubuatannya kan ia akan menghidupkan kita. Yesus. Yang ia siapa? Yang kita siapa? Yang dihidupin siapa di situ? Anda Jangan ini tipu terlalu saya. lucu loh. Lucu tepuk tangan Pertama, Anda terlalu tidak lucu. menjawab. Begini, Apa? dengarkan saya. Pertama, Anda tidak menjawab pertanyaan saya tadi. Bagaimana, apa standar iman Anda yang mengatakan bahwa Jibril pernah bertemu dengan Muhammad dan yang diucapkan Muhammad itu Masalah adalah benar Hosea wahyu dan tadi udah keseluruhan clear ya. Al-Quran itu adalah kebenaran. Ya, udah clear masalah tadi Iya, di Hosea udah itu clear. ternyata yang dihidupkan kita, bukan Oke. dia, bukan Yesus ya. Tidak terpenuhi Nah, nubuatannya, guys. ini kan nubuatan. Ya, nubuatannya gagal karena kalau di Astaga. nubuatannya ia membangkitkan kita. Di perjanjian baru si dia yang dibangkitkan, beda. Nubuatan, dengar. Nubuatan itu tidak selalu berbicara, ada makna-makna alegori di dalamnya. Nubuatan, Nubuatan itu terkandung makna-makna alegori. nubuatan itu bukan ramalan atau penampakan masa depan yang akan terjadi ya, bukan ya? Oke, saya bertanya kepada Anda, apakah Muhammad pernah dinubuatkan dalam Alkitab? Bible? Nabi Muhammad dinubuatkan dalam kitab Anda tentu tidak ada secara eksplisit. Kenapa? Karena kitab Anda itu kitab terjemahan. Loh, ini kenapa sih Saudara ketawa? tadi yang dengar. Saya lagi- Saudara lah, saya yang belum tadi, selesai yang ngomong, kenapa sudah Yonatan dipotong? Nandar, dengar. Yonatan Saya Nandar belum tadi selesai sering ngomong, mengatakan bahwa Iya, saya belum kan selesai gua ngomong. Saya dalam belum Al- selesai ngomong. Ya udah deh, ngomong dulu deh. Ya udah, kamu saya diam deh. Kamu ngomong dulu deh, ya. Saya belum selesai ngomong. Oke. Kalau udah bilang, Tadi udah. Hosea Sudah. 6 ayat 2 ini memang Sudah sel- nubuatan tentang Aduh. Mesias. Lalu Saya belum selesai lalu ngomong. kemudian Aduh, belum selesai Jawab, ngomong, dipotong, Pak. lalu Kenapa kemudian sih kalau jawab sama pertanyaan saya laki-laki kalau diskusi itu jadi Bagaimana Anda bisa perempuan, kenapa percaya? sih? Iya, saya mau jawab. Kemudian, Anda dari tadi bagaimana ngasih Anda pertanyaan bisa mulu. katakan bahwa yang diucapkan Muhammad adalah benar-benar wahyu. Itu saja. Silakan. Kan sudah saya jawab. Tunjukkan bukti kalau Nabi Muhammad pernah berbohong. Orang yang tidak pernah berbohong ya nggak mungkin berbohong karena dia tidak terbukti pernah berbohong. Sama seperti beda dengan Saya Tuhan Anda yang tunjukkan pernah ayatnya berbohong. dia berbohong. Orang yang pernah berbohong. Tunjukkan. Oke. Ya. Di mana Teman-teman Muhammad ada perhatikan, Anda. berbohong itu ada di dalam Al-Qur'an. Aduh. Ya. Ya, tunjukkan. Dia katakan Teman-teman Ibu perhatikan. Isa, dia katakan, dengar. Dia katakan Ibu Isa itu adalah saudara perempuan Harun atau Maryam. Sedangkan Maryam Ya. dan Harun itu hidup Teman-teman 1300 perhatikan tahun sebelum ya. Isa lahir. Dia berbohong di Perhatikan situ. teman-teman. Ketika kita bicara Miriam dan Maryam dipaksa teman-teman. Maryam dipaksa Kemudian, dengan saya berikan Miriam. bukti yang Ini lain. lucu nih. Kemudian saya berikan bukti yang lain di Son, dalam Al-Qur'an. Dikatakan Mau di ngomong Al-Qur'an terus ya, bahwa Ismail dikatakan di Al-Qur'an Ismail lah yang dikorbankan. Mana dalilnya Tetapi di Ismail yang Alkitab dikorbankan di Al-Quran? Mana di Al-Quran dituliskan Terus yang Ismail dikorbankan dikorbankan? Ini penipu nih. Terus Ini siapa yang contoh-contoh penipu. Oke, saya Tidak ada yang tunjukkan. dikorbankan. Tidak Saya ada yang tunjukkan. dikorbankan. Emang Emang Tuhan lu pagan ngorbanin maksud Tuhan? saya hampir dikorbankan. Tidak ada Itu maksud saya. Anda paham tertulis. maksud saya? Lu ternyata ngadi-ngadi, Aduh, coy. susah Anda. Nih teman-teman Kristen nih, jangan tiru apologet pendusta kayak gini nih. Saya kalau orang yang masih nggak Maksud berdusta saya terima nih. Aduh.
Sudahlah Tuhannya berbohong, inilah ternyata Anda. pengikutnya berbohong nih. Paulus pun mengatakan, kalau karena Yang dustaku akan kemuliaan Tuhan dikorbankan. semakin Aduh. melimpah. Karena kemuliaan Tuhan kenapa aku harus dihakimi? Jangan mentang-mentang di Dikatakan agamamu di itu Al-Quran boleh yang hampir berbohong. dikorbankan itu Ismail. Mana dalilnya yang hampir dikorbankan Oh, Ismail? Mana saya dalilnya di tunjukkan Al-Quran? ya. Tunjukkan Saya dalilnya. Aduh nih, kalau penipu kayak gini nih nggak bisa terima nih guys. Ini orang Kristen kalau penipu gini diterima nggak sih sebagai apologet? Boleh nggak sih di agama kalian berbohong kayak gini ngejebarin agama? Hah? Gini nih, Sabar, masa saya ngakunya tunjukkan. pengikut Kristus tapi doyan bohong? Aduh, Tuh, gimana? parah. Jangan Anda framing. Di mana saya bohong? Semua yang Mana saya baca tertulis itu yang sama hampir semua. dikorbankan adalah Ismail di Al-Quran, saudara-saudara. sabar, Papa Zola saya carikan bertanya. ayatnya. Duh, membela iman dengan cara berbohong tuh boleh nggak sih? Gimana lah coba kalian apologet Kristen ini belajar lah untuk nggak berbohong, belajarlah akademis. Nah, saya mau ngomong dulu Sabar, nih, saya diam dulu. carikan ya. Saya mau ngomong Jangan dulu, Anda. diam dulu. Silakan, silakan. Saya mau ngomong dulu, diam dulu. Jadi teman-teman perhatikan ya, tadi sudah diakui, memang Tuhan yang ngambil bini orang, yang menghukum perjinahan Daud dengan perjinahan baru itu Tuhan Bapa. Dia bilang tidak ada standar moral untuk Tuhannya. Artinya kalau Tuhan Bapa ngambil bini orang itu sah-sah saja. Nah, lucunya adalah Tuhan Anak ketika jadi manusia mengajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan atau kasihilah musuhmu. Ketika Tuhan Bapa menghukum pezina dengan mengadakan perjinahan baru, Tuhan Anak pezina dilepasin guys. Pertinyi ini Tuhan bertaubat. Ini Tuhan Bapa sama Tuhan Anak beda sifat atau gimana ini penjelasannya? Oke, saya jawab Kenapa? Ya itu tadi mana di dalam Al-Quran kalau yang hampir dikorbankan tuh Nabi Ismail mana? Jangan kayak gitu ya. dong. Sabar ya. Apa sih bedanya Tuhan sama iblis kalau kayak gitu teman-teman? Ngambil bini orang boleh, ngabisin anak kecil boleh, ngebunuh orang lain yang salahnya cuman kilaf aja boleh, orang tembak luar dihabisi nyawanya. Apa sih bedanya Tuhan sama iblis? Sementara mereka percaya Tuhannya adalah Tuhan pengasih, makasih, penjahat aja diampunin. Di kitab lamanya teman-teman Tuhan dengarkan. Bapa. Dengar. Mana? Coba perhatikan. Mana? Di sini dikatakan di As-Saffat ya 102 dikatakan maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya Ibrahim berkata wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelimu maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab wahai ayahku lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Oke. Kemudian Pertanyaannya, maka ketika nama keduanya Ismail telah di mana di dalam berserah tulisan diri Arabnya itu? dan dia Mana nama Ismail di dalam lafaz dengarkan ya. Arabnya? Di lafaz Arabnya Ismail mana di situ? Di 112 dengar di 112 dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Jadi Iya. Ishak itu baru lahir di ayat 112. Kalau Makanya Ibrahim lu punya dua anak berbohong. berarti yang dimaksud di atas Berat- Ismail. Bukan. Berarti kamu berbohong. Ya, berbohong Kamu berarti mengatakan ada di Al-Quran. Kamu berbohong. Kamu mengatakan di Al-Quran saya Kenapa tertulis. berbohong? Nah ini nih gara-gara Tuhan kamu Oke. suka gini loh. Tuhan jawab. kamu itu kan mengatakan ada Ini tertulis Ismail yang demikian. dimaksud di atas atau belum bukan? Saya belum selesai. Kamu bilang apa tadi? Kamu bilang di dalam Al-Quran saya tertulis. Ini yang dimaksud di atas ini Ismail lah atau yang bukan? Dengarkan saya dulu, boleh? Boleh saya ngomong? Oke. Kami umat Islam memang Silakan, meyakini bahwa silakan. Ismail yang hampir dikorbankan. mencret dia. Tapi penipuan kau, bukan mencret, penipuan kau yang gak ku terima ketika kau bilang di Al-Quran ku tertulis Ismail hampir dikorbankan, dalilnya mana? Yang di Penipu. situ yang dikorbankan bukan Ismail, yang hampir dikorbankan ini itu nih. bukan Ismail. Teman-teman perhatikan, mana Jawab tertulis pertanyaan di situ saya. di dalam Al-Quran lafaz. Dalam perspektif, berarti bukan ya? dengarkan baik-baik ini yang loh. Duh, Dengarkan ini bibir bagaimana? saya Jawab ngomong, saja. dengar nggak telinga Iya saya? atau tidak itu Kok Ismail. Saya lagi ngomong, penipuanmu adalah dengan menyumpalkan yang tidak ada di Al-Quran saya, dengan mengatakan di Al-Quran pakai Tuhanmu itu ada tertulis demikian Ismail yang hampir dikorbankan. Saya minta dalilnya mana? Sementara kami umat Islam memang meyakini bahwa Ismail yang hampir dikorbankan, tapi nggak ada yang Ya, kalau dikorbankan. Kau Anda bilang tadi. meyakini, kenapa Anda bernarasi itu bukan Ismail? Loh,
Dari mana kau katakan Nabi Muhammad berbohong ketika kami umat Islam meyakini bahwa Ismail yang hampir dikorbankan ketika kau bandingkan kitab kami Al-Quran dengan kitabmu? Ishak. Dari mana kau tahu Berarti dia kitab kau itu berbohong. betul-betul informasi benar? Informasi dari mana kau tahu bahwa kitab kau itu informasi benar? Siapa yang menuliskan Oke. kitabmu? Bagaimana Anda ini? Saya bertanya Kalau kau bagaimana gini Anda ya, menguji kau tahu nggak kebenaran yang berbohong? diucapkan Tahu nggak Muhammad? berbohong? Oh, Anda bertanya balik Oke, kepada saya. baik. Saya jawab, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Lalu kau bawa ayat itu. Maka Loh, itu saya tanya, artinya dia berbohong standar. itu. Berarti kau bilang kitabmu benar kan menurutmu? Pertanyaanku, Loh, iya, dari mana betul, kau benar. tahu bahwa informasi di kitabmu itu benar? Siapa penulis kitabmu itu? Loh, 700 tahun orang Ini nih, mengimani orang bahwa Kristen Yesus nih. dituhankan yang Nah, Anda ini bagaimana? Saya tanya, Ribuan tahun, ketika kau ya, jadikan kitabmu belasan sebagai abad. sandaran kebenaran, lalu kau bilang Nabi Muhammad. Dengar dulu, ini gantian Dulu. kalau ngomong. Dari tadi kau kan punya standar Anda sendiri. bertanya Dari tadi kau bagaimana? sabar. Orang Yahudi mengatakan Tuhanmu adalah nabi palsu. Tiba-tiba kau sebagai Kristen datang baru muncul mengatakan yang mati terkutuk itu adalah Tuhanmu. Berarti yang berbohong kau berarti. Karena orang Yahudi mengimani yang mati terkutuk itu nabi palsu. Kau Kristen baru muncul mengatakan yang terkutuk itu adalah Tuhan. Berarti karena kau baru memberikan informasi yang berbeda dengan orang Yahudi, berarti kau berbohong, berarti Kristen berbohong berarti. Ini logikamu ini. Coba tunjukkan saya Logikamu ayatnya. adalah mengatakan informasi yang Oke, orang Yahudi menganggap Yesus nabi palsu atau nabi asli. Kutunjukkan samamu Iya, ya, betul. bahwa Yesus Betul. dikatakan sebagai Balzebul. Betul. Kau muncul sebagai orang Kristen mengatakan yang terkutuk mati di tiang salib itu adalah nabi asli atau Tuhan asli atau nabi yang Mesia asli. Oh, oke. Betul kan? Nah, Buktikan yang mana bahwa duluan? perkataan Orang Yahudi hidup atau adalah orang Kristen? benar bahwa Yesus adalah nabi palsu. Nah, sama seperti ku Nah. bertanya, buktikan kalau kitabmu benar ketika mengatakan Duh, Ishak yang disembelih, Ishak yang mau disembelih. Ini standar ganda nih teman-teman. Ketika saya Benar, tanya, dari mana pertama. kau bisa memvalidasi kebenaran? Diam dulu, gantian Sabar. dong. Kalau begini nggak bisa diskusi. Nah. Kau dari tadi sabar. Kau tuh standar ganda. Ketika Silakan, kau silakan. bilang Nabi Muhammad berbohong dengan menyandingkan informasi dalam kitabmu yang tidak jelas informasinya dengan Al-Qur'anku, Oke. yang mana Al-Qur'anku tak terbantahkan kebenarannya, bahkan kalian tidak mampu memenuhi challenge-nya. Bentar dulu. Maka aku tanya, berarti kan menurutmu kan ini benar. Masalahnya bagi kami umat Islam kitabmu itu tidak benar. Maka kau buktikan kepada kami bahwa kitabmu benar dengan menjawab siapa penulis kitabmu. Biar aku selidiki bahwa betul nggak. Bagaimana kau bilang kitabmu benar, penulisnya aja kau nggak tahu. Itu satu. Benar. Nah, lalu ketika kau bertanya, aku tanya samamu bahwa analoginya adalah belum selesai. Analoginya adalah ketika orang Yahudi mengatakan Tuhanmu itu dari Balzebul, lalu kau sebagai Kristen mengatakan dia adalah Tuhan betulan, mana yang lebih dulu hidup, orang Yahudi atau kau? Tentu orang Yahudi. Maka kau sedang membandingkan informasi yang diberikan Yahudi dengan informasi yang diberikan gerejamu. Pertanyaannya adalah Saya ingin bertanya informasi kepada yang Anda, lebih apakah belum dituliskan selesai. di dalam kitab Yahudi bahwa Yesus yang tadi Ini Tuhan di adalah nabi kitabmu palsu? tertulis orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhanmu itu dari Balzebul. Nih, kutunjukkan kau datanya. Dengar, Tuhan kau apakah di itu kitabnya orang Yahudi mengatakan di kitabmu bahwa yang Yesus adalah nabi palsu? penulis kitabmu orang Yahudi bukan? Matius, Markus, Matius itu orang tuduhan Yahudi. orang-orang Yahudi. Nah, orang Yahudi menerima bahwa Tuhanmu nabi palsu. Maka ketika Tuhanmu mati beneran, tervalidasilah Tuhanmu kita nabi berbicara palsu. tentang kitabnya. Kita tidak bicara tentang kitabnya orang Yahudi. Kitabmu itu kan ditulis oleh manusia, oleh orang Yahudi. Kitabmu kan ditulis oleh orang dengarkan saya. Yahudi. Sabar. Kok dengarkan saya? Kalau Yohanes misalnya itu orang Yahudi enggak? apakah orang Yahudi mengimani perjanjian baru? Ya Saya enggak lah, bertanya kepada sampah Anda, bagi mereka. Saya tanya, Nah, di kitabmu itu situlah ditulis orang dicatat Yahudi itu. enggak? Makanya saya tanya, kitabmu itu yang mana? ditulis orang Yahudi Saya bukan? tanyakan kepada Anda. Di mana? Yohanes, Matius itu orang Yahudi sabar bukan? Dulu, sabar. Anda terlalu Kok dari tadi bernarasi sabar-sabar terlalu mulu? panjang. Saya ingin Bukan bertanya benar kepada terlalu Anda. panjang. Kita TikTok, tapi kau Di nggak dalam mampu kitab menjawab orang pertanyaan saya, lari terus, kabur tunjukkan terus. di dalam kitab orang Yahudi di mana dikatakan bahwa Yesus itu nabi palsu. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak orang Yahudi yang menolak Yesus itu tidak mengimani perjanjian baru. Oke, kau bicara kitab Yahudi bahwa di manakah tertulis di kitabnya orang Yahudi bahwa Yesus nabi palsu? Aku katakan Ya. di kitab kau tertulis seluruh Kirain orang mau Yahudi. Ini jawab nih. Kirain mau Ini boleh jawab nggak? tunjukin data. Di kitabmu tertulisnya. Nih, kutunjukkan Di di kitabmu. perjanjian baru kan tertulis itu kan? Saya tanya, orang Yahudi pada saat Yesus hidup itu menganggap Yesus Mesias atau nabi palsu? Jawab. Sebagian menganggap dia Mesias, sebagian tidak. Siapa yang menganggap tidak? Siapa yang menganggap bahwa dia adalah Orang-orang yang Mesias? berusaha menyalibkan dia kan? Yang menganggap dia Mesias siapa? Ya orang yang menganggap dia Mesias yang Berapa orang? murid-muridnya, rasul-rasulnya. Ya berapa orang? Berapa orang? Berapa orang Yahudinya? Loh, yang mana kita tahu jika Anda bertanya Nah, tentang jumlah. Anda ini bagaimana mayoritas- diskusi? Loh, bukan gitu. Masalahnya
Udah. Boleh gantian. Nah, teman-teman perhatikan ya premis dia ya, dia standar ganda ya. Ketika Standar dia ganda. mengklaim, boleh ngomong nggak nih? Bisa, Oh ya, Anda jangan kayak framing edit saya. dong. Lah, saya mau ngomong nih, dipotong mulu. Nggak Ya, jangan clear apa framing yang tentang saya kalau begitu. Boleh ngomong? Ya udah boleh ngomong. Silakan. Laki-laki loh, masa ketika laki-laki Kristen kalau berhadapan sama saya langsung jadi perempuan, Pak? Lihat Minimal dia anak- framingnya saya ini. Dia tidak boleh nggak berbicara nih ngomong? tentang apa yang saya sampaikan, dia boleh berbicara nggak? tentang saya. Boleh ngomong nggak? Perhatikan Boleh. perempuan ini. Iya, saya perempuan. Anda daripada Anda laki kayak perempuan, mendingan saya di perempuan asli nih. Boleh saya ngomong? Lihat, perhatikanlah. Aduh, tidak kok cengeng ucapkan banget sih, Pak? apapun, Pak, pikul salib, Pak. Pak, kalau Kristen itu pikul salib, masa cengeng banget diskusi sama saya di bal-bal gini aja Masalahnya langsung Anda ini nangis. framing tentang saya. Pikul salib, Yesus Anda Tidak dikatakan berbicara- terkutuk aja harus pikul salib. Kenapa kok cengeng banget nih anak muda ini? Gitu aja langsung Ya, nangis. perhatikanlah. Pikul salib lah. Karena dia lebih tua, ya. Iya, Dia udah saya katakan mau ngomong. seperti itu. Kenapa saya dihalang-halangi mau ngomong? Ya sudah, Udah, silakan ngomong. boleh. Nah, Tanggapi teman-teman apa yang perhatikan saya ya. ucapkan, jangan tanggapi Ketika apa yang saya dia lakukan. mengatakan Nabi Muhammad itu berbohong dengan mengklaim bahwa informasi yang benar itu ada di kitab dia. Ini kan metode apa ini? Siapa bilang kami umat Islam, seluruh manusia bisa membuktikan bahwa kitabmu ini benar? Maka secara ilmiah untuk membuktikan secara universal menggunakan kaidah ilmiah untuk membuktikan bahwa informasi yang datang dari kitabmu itu betul-betul benar dan bisa dipertanggungjawabkan, maka tolong kau tunjukkan samaku siapa penulisnya, tahun kapan ditulis kitabmu itu, dan metode penulisannya seperti apa. Kalau kau tanya Al-Quran, saya bisa jawab. Saya punya hadisnya, di mana Al-Quran itu bukan hanya dihafalkan, tapi juga ditulis di zaman Rasulullah, validatornya Rasulullah. Nah, ini baru namanya transmisi kitab suci. Ketika kitabmu aja gagal sebagai kitab ilmiah, kau paksakan aku harus menerima informasi di dalam situ. Sudah. Kau tahu tidak? Ketika Ibrahim itu selesai mengorbankan anaknya, dia balik kemana? Oh, katanya Dia tidak balik ke dikorbankan. Betseba. Ini aku lagi membuktikan ada anakronisme di kitabmu, nggak layak dipercaya. Di kitabmu itu, ketika Ya, Abraham selesai mau mengorbankan anaknya, dia balik ke rumah Sarah atau ke rumah Hagar? Jawab. Di situ tidak pernah dikatakan dia kembali ke rumah Hagar atau Lihat Sarah. teman-teman, mari kita buktikan Ibrahim balik kemana. Coba Nah, buktikan, tunjukkan kepada saya. Awas Anda malu ya, Anda malu. Oke. Di mana dikatakan dia kembali ke rumah Hagar? Saya jawab, tenang kau. Nah, dia kembali ke Berseba dalam kitab Kejadian pasal 22 nomor 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Pertanyaanku, istri si Abraham mana yang tinggal di di mana Berseba? dikatakan dia kembali ke rumah Hagar? Saya katakan tadi sebelumnya, awas Anda malu. Kalau ada seorang suami pulang ke tempat istrinya, kampung halaman Loh, istrinya, dia Anda nggak ketemu sama framing bininya. namanya. Loh, saya tanya, Anda katakan dia siapa kembali ke istri rumah Abraham? Hagar. Oh iya dong, ke rumah siapa dia kembali ke Berseba? Ke rumah Gundik? Emang dia punya Gundik lagi? Berseba selain Hagar? itu nama gurun. Nah, di Berseba itu istri siapa yang tinggal di situ? Sarah atau Hagar? Berseba itu nama gurun. Gurun itu Iya, luas. Tidak dikatakan pertanyaan bahwa dia saya. kembali ke rumah Hagar. Iya, maka ketika ada seorang suami kembali ke Mencret tempat dia. istri, lo kok mencret? Saya tanya, istri yang dengarkan. saya lagi tanya, kenapa kamu dari tadi kenapa Kembali sih ke kecewek banget? Berseba bukan berarti Yaudah, kamu dia ngomong deh, kembali saya ke diam rumah dulu. Hagar. Dengarkan. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu Di tahu? ayat Alkitab Tunjuk yang kepada Anda saya lihat, bahwa dia dengarkan. tidak kembali. Tunjuk kepada saya bahwa dia tidak kembali ke rumah istrinya. Dia Tunjuk kepada saya kembali ke dalilnya. Berseba. Iya, Karena tunjuk di dalilnya. Berseba dia Iya, tunjuk dalilnya kalau dia tidak kembali ke rumah istrinya. Tunjuk secara eksplisit dia Karena tidak kembali diber- kepada istrinya. Coba tunjukkan data. Oh, ini Anda informasi yang soalnya nih. tunjukkan, Anda katakan dia kembali kepada ke Ini rumahnya Hagar. normalnya Mana? orang kalau istrinya tinggal di Berseba dan dia kembali ke Berseba, itu dia kemana? Ini lucu teman-teman Berseba ya. itu gurun. Ngapain Saudari. dikatakan dia kembali ke Berseba? Oh, karena di situ dia nama Berseba itu muncul. Iya, Ketika kapan terjadi dia kembali? perjanjian, saya lihat. Kalau perlihatkan. ada orang tinggal bersama istrinya di Berseba, lalu dikatakan si Ibrahim kembali ke Berseba, bininya tinggal di Sejak Berseba. kapan dia Lalu tinggal kalau bersama sejak kapan dia istri, tinggal oke, bersama? saya tanya, istrinya yang mana yang tinggal di Berseba? Oh, saya ingin bertanya Oi. kepada Anda, sejak kapan Eh. Abraham tinggal bersama Hagar? Sejak kapan? Hagar Setelah dia itu diusir. istrinya
Yang kedua, menurut Kristen gundiknya, maka kalian mengatakan dia berzina, ya? Karena menurut kalian kan Abraham berzina tuh. Yang saya tanya, ketika ada seseorang kembali ke Berseba, ngapain dia di Berseba? Emang dia pernah nggak? Kalau ada orang nggak pernah tinggal di Berseba lalu dikatakan kembali ke Berseba, ngapain dia dikatakan kembali ke Berseba? Kau misalnya tinggal di Jawa Timur, nggak pernah kau tinggal ke Jawa Timur. Kenapa orang bilang kau kembali ke Jawa Timur? Kau nggak pernah tinggal di Jawa Timur. Ngapain kau dikatakan orang dia kembali ke Jawa Timur? Nah, sementara kita dengan jelas menemukan dalil bahwa Hagar itu tinggal di Berseba. Ketika Abraham dikatakan kembali ke Berseba, emang pernah? Berarti dia nggak pernah tinggal di Berseba. Lalu kenapa dikatakan dia kembali ke Berseba kalau dia tidak pernah tinggal di Berseba? Oh, karena di situ terjadi perjanjian Coba antara Abraham dan tunjukkan datanya. Sabar, Tunjukkan datanya. Jadi ketika dengar teman-teman ya, inilah indikator bahwa yang mau dikorbankan itu Ismail. Kenapa? Banyak anakronisme, kesalahan dalam kitab mereka. Bukti, kitab mereka itu ada kontradiksi, ada anakronisme. Ismail umur 16 tahun, masa diletakkan di bahu mamanya? Nah, ini bukti kalau ada yang mengarang kitab mereka. Nah, jadi dengarkan. bentar dulu. Bentar dulu saya Anda belum menyuruh saya ngomong. untuk menunjukkan. Dikatakan di Kejadian 21 ayat 32. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikhol, panglima tentara ke negeri orang Filistin, ya. Jadi kemudian kita lihat di sini dikatakan di ayat 27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikannya semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Ayat 28. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dan domba itu. Lalu Abimelek Abraham untuk pakai ke-7 domba itu. Berpisah jawab, ke-7 anak domba ini harus kuterima di tanganku menjadi tunda bukti bagiku bahwa engkau menggali sumur ini. Sebab orang yang menyebut tempat itu Berseba, sebab itu orang menyebut tempat itu Berseba. Terus? Jadi karena ada Ini jawabannya. Anak mana yang tinggal di Berseba? Anaknya yang mana yang tinggal di Berseba? Kalau perjanjian itu terjadi di Berseba, anak mana yang tinggal di Berseba? Kalau bukan anak yang tinggal di Berseba, mana dalilnya dia menyebut anaknya ke Hebron? Sebab itu orang menyebut tempat itu sebagai Berseba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Jadi pada Anaknya saat yang mana Abraham dan tinggal di Abimelek, Berseba? dengar dulu. Pada saat Abimelek dan Abraham bersumpah, maka orang-orang menyebut tempat itu Berseba. Tempat itu tidak pernah dikatakan di ayat ini bahwa dia tinggal bersama Hagar di Berseba. Tapi dikatakan di sebelumnya bahwa Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah Saya tanya anak itu sama dan kamu sekali lagi ya. Anaknya yang mana yang tinggal di Berseba? Karena kalau perjanjian itu dilakukan di Berseba, maka anaknya yang mana yang tinggal di Berseba? Ismail. Justru ini lebih membuktikan. Ismail yang Terima diusir. kasih. Terima Turun. kasih Tetapi tidak teman-teman. dikatakan bahwa dia tinggal bersama dengan tidak dikatakan dia tinggal bersama dengan anaknya Abraham. yang tinggal di Berseba siapa, saudaraku? Jawab. Tidak dikatakan. Anaknya Coba, yang mana yang dengarkan. tinggal di Berseba? Dia kan kata kamu dia mengadakan perjanjian di Berseba. Pertanyaannya, anaknya yang mana yang tinggal di Berseba? Jawab, adikku yang ganteng. Jawab. Siapa nama? Yang tinggal di sana Siapa memang nama Hagar dan adaknya yang siapa? Ismail. Terima Tapi tidak kasih. dikatakan bahwa Abraham tinggal bersama dia. Iya. Ya, Terima kasih tidak teman-teman dikatakan ya. bahwa dia tinggal bersama dia. Iya, terserah Ya. lu deh ya. Bukan berarti ketika tidak tertulis dia tinggal di situ, dia tidak pernah tertulis, sama seperti tidak ada tertulis Yesus pernah cebok setelah buang air besar, maka Yesus tidak pernah cebok. Itu nggak bisa kayak gitu cara logikanya. Dikatakan Sekarang ya, kita balik. dikatakan maka Bentar dulu. Dikatakan di Kejadian 21 Balik ayat 14 ya. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Dia mengembara di padang gurun Berseba, tidak dikatakan bahwa dia tinggal bersama dengan Abraham. Iya, anaknya yang ketika dia membuat perjanjian dengan Tuhan itu di Berseba. Terus anak yang tinggal di Berseba siapa? Siapa yang berjanji dengan Tuhan? Anda ini Kata bagaimana? lu yang bilang, kan lu yang bilang karena dia harus Dia kembali karena mengadakan perjanjian itu sumpah dilakukan di bersama dengan perjanjian. Abimelek di sana. Nah, ini lucu teman-teman ya. Sumpahnya Bersama kapan dengan dilakukan? Abimelek. Sumpahnya kapan Makanya dia buat? orang-orang menyebut tempat itu sebagai Sumpahnya, Berseba. ya, sumpahnya kapan dia buat? Sumpahnya dengan Abimelek kapan dia buat? Ini loh, maksud saya Ini tunjukkan teman-teman ya, data bahwa ada diksi. Gini loh brother, tunjukkan ketika kamu data. saya kan Dengar tanya nih, dulu. saya premis saya Tunjukkan begini nih. data kalau Data memang apa? Abraham dan Hagar dan Ismail tinggal bersama. Tunjukkan saja.
Karena Anda tadi bernarasi bahwa Anda katakan bahwa dia kembali Brother, kepada Hagar, ke rumah kalaupun Hagar. dalilnya Gimana dia kembali ke ada rumah atau Hagar? tidak ada, dengar Saya dulu. katakan, awas Anda malu. Duh, Anda nggak katakan malu, tadi, nggak malu. Anda Gantian katakan dong, ini kayak tadi cewek banget dari bahwa tadi. Gua mau Abraham ngomong jelasin nggak kembali bisa kepada dong. Hagar. Gua mau Tidak ada ngejelasin ayat yang gantian. menyatakan itu. Gantian dulu cowok. Ini cewek apa cowok? Dengar teman-teman ya. Ketika ada narasi Abraham setelah tidak jadi mengorbankan anaknya, dia kembali ke Berseba. Alasan dia mengatakan bahwa diksi kembali ke Berseba maksudnya adalah Abimelek mengadakan perjanjian di Berseba. Apa kaitannya dengan pengorbanan anaknya lalu dia kembali? Hei, perhatikan. Ketika ada seorang anak diperintahkan untuk dikurbankan oleh seorang bapak, otomatis itu anak akan dibawa dari rumahnya. Ketika anak itu tidak jadi dihabisi nyawanya, maka anak itu harus dikembalikan. Anak Saya itu ingin harus bertanya kepada dikembalikan. Diam dulu, ini Jawab saya ini. bernarasi ini. Saya belum selesai. Dari Apakah tadi lu Anda motong menganggap mulu. bahwa Ismail Dari adalah tadi anak lu motong tunggal? dulu. Aduh, ya dong. Sejak kapan Ishak menjadi anak tunggal? Anda menganggap Ismail sebagai anak tunggal? Ismail ketika belum Ishak lahir anak tunggal atau bukan? Tidak. Apakah Anda menganggap bahwa Tidak. Ismail adalah anak tunggal? Tidak ya? Anak Ismail pernah menjadi anak tunggal. Pernahkah Ishak menjadi anak tunggal? Loh, dia anak tunggal perjanjian Abraham dengan Allah. Pernahkah Ishak menjadi anak tunggal? Karena perjanjian Allah dengan Abraham adalah anak Apa yang ini? dilahirkan Sarah. Saya tanya, kalau Ismail pernah dikatakan anak tunggal wajar karena waktu dia belum punya adik, dia dikatakan anak tunggal, anak sulung. Pertanyaan gue, pernah tidak Ishak jadi anak tunggal? Gimana mungkin Dia anak kedua pernah, bisa tetapi dikatakan di anak sini tunggal? kan pada saat dikorbankan kan dia sudah jadi anak sulung di sini. Halo. Kalau anak tunggal Sarah oke. Aduh, Anak tunggal Abraham yang gue tanya. Anda ini berdiskursi Mencret, langsung Anda yang nyerang pribadi. mencret. Giliran nanya, pernahkah Anda Ismail ini jadi yang anak tunggal? Ya mencret. pernah lah. Coba. Ismail itu Coba pernah ya. jadi anak tunggal. Coba, Kenapa saya kita bernarasi lari? kawan-kawan. Ini Saya aneh belum nih selesai. kawan ini. Kok Dia di bilang mute? bahwa Abraham Kok di mute? itu Saya belum ngomong. Woi. mengorbankan Ismail, sedangkan yang disebut anak tunggal itu Dia mute adalah teman-teman. Ishak, anak Jadi perjanjian orang Allah dengan Abraham teman, dari Sarah. perhatikan ya, dia mute nih. Pasti dia mute nih. Mute Ya. enggak? Lu jangan gitu dong. Masa takut sama gue? Aja. Nah, Enggak, masalahnya perhatikan Anda teman-teman. framing. Saya belum premang kita lagi adu argumen ya. Tadi kita membahas Tuhan Anda yang Bapak tidak bermoral. Standar moralnya adalah bahwa Tuhan anak itu mengatakan tidak baik membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya Tuhanmu yang berbentuk manusia itu memberikan standar moral. Sementara bapaknya tidak bermoral. Menurut kalian kan tidak masalah Tuhan tidak bermoral karena nggak ada beda dengan iblis. Karena iblis memang tidak bermoral Saya jawab, suka-sukanya. Bentar dulu, selesai dulu. Ini belum selesai dari Oh, tadi oke, ngomong. silakan. Gue ngomong dari tadi selalu lu bantah belum selesai. Kalau gue udah order ke lu baru lu jawab. Nah, kan itu tema kita. Lalu lu tunjukkan bahwa nabi saya pernah berbohong. Saya katakan kalau yang dimaksud berbohong artinya apa yang disampaikan Al-Quran berbeda dengan Bible itu dikatakan bohong. Dari mana kau bisa tunjukkan kitabmu ini layak dikatakan kitab suci? Maka jawabanmu selanjutnya adalah kenapa kitabmu dikatakan suci? Ah itu. Kalau kau bisa memenuhi syarat kitabmu dikatakan suci, baru kitabmu layak dikatakan sumber kebenaran. Baru itu diterima sebagai kebenaran. Yang mana kalau ada yang menyalahi, baru yang menyalahi yang berbohong. Pertanyaanku, apa alasan kitabmu dikatakan suci? Silakan kau jawab. Bagaimana? Alasan Nah, kitab kan? saya disebut suci? Gini Lut, udah ngerti pertanyaannya? Kau kan mengatakan Nabi Muhammad Ya karena dituduh di dalam berbohong. Alkitab itu ada firman Allah. Oke, Firman Tuhan. kalau ada firman Tuhan, kutuliskan Hosea dalam buku porno, maka buku porno itu bisa dikatakan suci. Oh, Anda ini bagaimana? Lah, kalau maksudnya kita- Anda ini mengatakan itu Kalau bagaimana? loh, kan parametermu yang mengatakan. Parameter kitab suci dalam kitabmu adalah karena di dalamnya ada firman Tuhan. Berarti suatu saat kalau ada buku porno mengutipkan Hosea pasal 1 nomor 2 diperintahkan untuk bersundal menghasilkan anak-anak sundal, atau di dalam sebuah buku porno tertulis marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah, Amsal 7:18, apakah bisa buku porno itu dikatakan firman Tuhan karena di dalamnya ada Oke, firman kalau Tuhan? saya pertanyaannya sebalik kepada Anda Al-Quran, apa Anda masih bisa menyebut Al-Quran itu kitab suci? Oh tidaklah, tidak ada kata Oh, yes. porno di dalam Al-Quran ya. Anda belum Anda jawab loh. ini lucu. Anda kok belum jawab? Al-Quran, saya tidak bisa. Saya ini ya, kalau ada potongan ayat Al-Quran dituliskan dalam sebuah majalah, majalah itu bukan kitab suci, brother. Ya, pahami Ya diri. sama saja. Nah, sementara kau bilang, kenapa kitabmu dikatakan suci? Karena di dalamnya ada firman Tuhan. Nih, Ya, kalau Al-Quran seandainya disebut ada suci firman karena apa? Tuhan,
Mantap pertanyaannya nih. Kau dengarkan aku menjawab. Al-Quran dikatakan suci karena di situ tidak ada kontradiksi. Kau buktikan kalau ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi. Oke, Ya. nanti saya tunjukkan ya. Ya, tunjukkan kontradiksinya. Secara ilmiah ya. Secara ilmiah ya, menggunakan kaidah, paham kaidah ilmiah? sabar. Menggunakan kaidah ilmu nahu dan sorof dan juga sastra Arab. Yang kedua, kenapa Al-Quran dikatakan suci? Al-Quran dalam surah Al-Hijr, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yang menurunkan, kami yang menjaga. Maka kau harus buktikan apakah Al-Quranku pernah terdistorsi. Nah, tidak ada satupun kitab suci di dunia ini, ya. Dengarkan dulu nih, dengarkan dulu. Belum selesai saya. Nah, tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang tidak terdistorsi kecuali Al-Quran. Tidak ada satupun kitab suci di dunia ini yang di dalamnya ada konten kontradiksi. Hanya Al-Quran yang tidak ada kontradiksi. Saya kasih contoh. Bentar dulu, saya kasih contoh. Nah, contoh dalam kitabmu, ya. Nih. Ya, sabar ya. Kita lihat contohnya. Saya tidak akan diberikan waktu berbicara ini karena sudah paham apa yang saya katakan. Bukan gitu. Kan kau tadi menanyakan sama aku, gimana kenapa Al-Quran dikatakan suci? Tentu jawaban lebih panjang. Aku menjawab itu sekaligus membuktikan. Paham nggak, Dek? Bisa nggak diskusi bagus-bagus? Nah, jadi sementara kau sudah gagal premismu. Kitabmu itu sama dengan buku porno. Kalau ada buku porno yang di dalamnya memuat Amsal pasal 7 nomor 18, maka buku porno itu dikatakan kitab suci, betul kan? Menurut standarmu benar nggak? Benar. Saya tanya, gini loh, kan kita sepakat untuk berbeda. Menurut orang Kristen, majalah Bobo kalau memuat Amsal 7:18, maka majalah Bobonya dikatakan kitab suci. Tidak begitu. Nah, kalau gitu definisi di dalam kitab itu ada kitab suci, berarti gagal premismu. Ya berarti gagal standarmu yang gagal, blunder standarmu. Ya, nah sekarang buktikan Al-Quran ada kontradiksi, silakan. Nah, ini. Anda sepakat dengan pernyataan ini? Apa? Pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang saya tanya itu kontradiksi. Paham arti kontradiksi? Kontradiksi itu adalah diksi yang kontra. Silakan. Mana kontradiksi? Anda katakan ya, bahwa Al-Quran itu sepenuhnya firman Allah. Itu betul. Firman Allah yang mengambil pendapat Sayyidina Umar Ibn Khattab. Mencret dia. Kok mencret? Katanya ketika Allah Umar, yang mengambil pendapat. Ketika Umar Ibn Khattab. Loh, sekarang saya tanya, kalau kamu berpendapat Unirifa, saya ingin memakai baju, lalu saya bilang, saya mengizinkan kamu memakai baju, itu perintah saya atau perintah kamu? Saya tunjukkan ayatnya kalau begitu ya. Saya tanya dulu nih. Saya tanya dulu. Kamu bilang lebih baik pakai berplanning seperti itu lagi. Belum selesai kok framing. Ini pembuktian, ini cara memahami. Ketika kamu Son, kamu anak Tuhan, anak Yesus nih. Luar biasa. Lebih baik kamu pakai baju. Lalu saya mengatakan. Ini kontradiksinya. Perhatikan. Saya bernarasi. Ya, kontradiksinya mana? Dikatakan di sini jika kamu berdua bertobat kepada Allah. Yang jelas-jelas nih Allah menjadi orang ketiga tunggal yang sedang dibicarakan. Jadi ini tidak mungkin perkataan Allah. Ini jelas pendapat Sayyidina Umar yang sedang menasihati Hafsah dan Aisyah. Kontradiksinya dengan ayat apa? Ini ngerti nggak sih kontradiksi ini orang? Kamu ngerti kontradiksi? Ini perkataan Allah atau bukan? Semua Al-Quran perkataan Allah. Saya tanya, kontradiksi artinya apa? Tidak ada kecocokan dengan narasi Anda. Loh, ketika narasi awal itu tidak cocok dengan apa yang kita bahas. Ya Allah. Itu namanya kontradiksi. Tahu nggak kontradiksi Anda itu? Kontradiksi berarti. Kontradiksi ya, itu kamu sedang mencoba ayat per ayat. Kontradiksi ayat per ayat dengan narasi kontradiksi itu berbeda. Itu artinya kamu sedang mencoba argumen Unirifa kontradiksi dengan Al-Quran. Yang saya maksud Al-Quran sebagai kitab suci adalah tidak adanya kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Anda ini bernarasi terlalu panjang. Coba dengarkan saya. Udah gini Son, gini ya. Tunjukkan kontradiksi. Nggak takut. Kapan kalau saya takut, saya masih di sini kok. Kalau saya takut kayak gini sih. Kontradiksinya di mana? Ya, mana ayat apa? Kontradiksi dengan orang, misalnya begini. Anda katakan bahwa Al-Quran sepenuhnya firman Tuhan. Sejak kapan Allah berbicara kepada dua orang? Apa sih ini? Sejak kapan? Kontradiksinya dengan apa? Jika kamu berdua bertobat kepada Allah. Iya, kontradiksinya dengan apa? Ini kontradiksinya dengan ayat apa? Kontradiksi dengan pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sepenuhnya
Loh, orang ini bagaimana loh? Orang ini tidak paham kontradiksi. Saya tunjukkan kontradiksi itu apa biar jelas ya. Oh ya Allah ya Robi pantas Nah. Oten. Kontradiksi itu apa? Orang ini tidak paham kontradiksi ternyata. Astaga. Kontradiksi itu adalah diksi antara Al-Quran satu ayat satu dengan ayat lain itu kontra. Kan saya bilang tidak ada dengar. kontradiksi di dalam Al-Quran. Sahabat, Anda ingin cari tahu tentang apa itu kontradiksi kan? Kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Anda katakan Iya, bahwa yang Al-Quran kamu itu kontradiksikan antara apa? semuanya Dengan apa? Loh, Anda katakan Al-Quran itu wahyu dari Allah, perkataan Allah. Iya. Sejak kapan Iya, Allah terus? itu berbicara kepada dua orang? Itu Apa ini? kontradiksi namanya. Itu perintah. Kalau Jika ini kamu berdua Allah berbuat- Allah bicara Astaga, sama Nabi orang ini Muhammad. tidak paham kontradiksi ya. Aduh, Yaudah orang ini ya, tidak paham nih. kontradiksi Boleh ternyata. boleh saya ajarkan boleh nggak saya ajarkan kamu apa yang dimaksud dengan kontradiksi? Aduh. Nah, diam dulu, jangan pergi dulu ya. Mari kita ajarkan si Song ini apa yang dimaksud dengan kontradiksi dalam kitab suci. Loh kok Anda mengakui tidak ayat ini pendapat Sayyidina Umar. Loh, saya mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, bahkan mengutip perkataan setan. Bahkan ketika setan berkata, What? berikanlah penangguhan waktu, itu perkataan setan dong, dikutip sama Allah, tapi yang berkata adalah Allah. Allah menceritakan Jadi apa-apa ini yang kami betul tidak pendapat ketahui. Sayyidina Umar. Jawab saja, ini Pendapat betul Sayyidina pendapat Umar Sayyidina Umar. yang disampaikan oleh Allah, maka itu perkataan Allah. Ya lucu Tidak. apa? Narasi ini siapa lebih dulu yang Ini- mengeluarkan? Sayyidina Umar atau Allah? Ketika Allah membenarkan pendapat Sayyidina Umar dan itu validatornya adalah Allah, masalahnya apa? Berarti betul ini adalah pendapat Sayyidina Umar. Iya memang betul. Masalahnya di mana? Itu yang saya minta Masalahnya daripada apa? Anda. Berarti Iya, tidak masalahnya semua di apa? sini itu dari Allah, tapi juga Pendapat dari Sayyidina Umar yang disampaikan Allah, maka itu tetap perkataan Sama Allah. saja. Ini Kok sama pendapat saja? Sayyidina Beda. Umar yang disampaikan Beda. Allah ke apa ke? Beda. Ini tetap Mari kita pendapat uji. Sayyidina Umar. Iya, mari kita uji yuk. Mari kita uji yuk. Ini tetap pendapat Sayyidina Iya mari. Umar, saudara. Iya mari kita. Ini apa sih ini? Bisa nggak diskusi itu nggak Ini usah tetap kayak pendapat Sayyidina Umar atau cewek. bukan? Saya tanya kepada Perkataan Anda. Allah. Ini tetap Perkataan Allah yang Ini pendapat membenarkan siapa? perkataan Allah yang membenarkan pendapat Sayyidina Umar. Clear? ini pendapat Sayyidina Umar atau tidak? Perkataan Allah yang Di membenarkan sini pendapat Sayyidina Umar. dikatakan jika Eh? kamu berdua bertobat. Teman-teman, perhatikan dia Jelas nggak ini mau pendapat dia nggak mau Sayyidina dengar jawaban Umar. saya. Anda mencret Perkataan namanya. Allah bukan mencret. Lu nggak mau terima. Bukan mencret, tapi lu nggak mau terima. Giliran Jadi gua begini, menjawab lu kawan-kawan. bilang Ini mencret, jelas mencret. pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan di dalam Al-Quran. Termasuk At-Tahrim selesai ayat nggak? 1. Karena Ya udah, di sini terserah lu. dikatakan, Yaudah. wahai Nabi, mengapa engkau Gitu. mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Allah menjadi Udah gantian orang bisa ketiga nggak? tunggal yang sedang Bisa dibicarakan. diskusi nggak? Ini Bisa perkataan diskusi nggak? Sayyidina Umar. Jadi Bisa Sayyidina diskusi nggak Umar malah monolog menyampaikan sendiri? kepada- Lu lagi ngomong sama dengar gue. dulu. Kenapa Ya. ngomong sama Nabi majelis lu? Lu Muhammad lagi ngomong sama gue. Gantian dong. Sayyidina Umar Saya yang ngomong dari tadi gue udah sabar-sabar pandangannya ngadapin lu. terhadap- Sekarang gantian dong ngomong. Ya, Dari kamu- tadi lu terus yang ngomong, woi. Iya, tak- Saya lagi mau Ya. bertanya Ya. kembali, woi anak Ini Tuhan, tuh, anak Teos. pendapat Anak Sayyidina Teos. Umar. Anak Teos, ini nih kerjaan nih. Oten nih kayak gini teman-teman. Giliran mereka tidak mampu menjawab pertanyaannya, mereka bernarasi liar sendiri. Di dalam kitabnya sendiri dikatakan bahwa Tuhannya tidak bermoral, itu nggak dibahas dari tadi. Di dalam kitabnya banyak kontradiksi, itu nggak dibahas sama sekali. Kontradiksi di dalam kitab suci dia kontrakan antara pendapat saya dengan Al-Quran, kan PA namanya Ten. Yang disebut dengan kontradiksi di dalam kitab suci adalah adanya kontradiksi antara Al-Quran ayat satu dengan ayat lain. Tiba-tiba ketika membahas kontradiksi lu bilang pendapat Sayyidina itu Umar. kontradiksi Sejak antar kapan ayat itu namanya. kontradiksi antara ayat itu ayat mana yang itu bertentangan namanya satu sama lain kontradiksi seperti yang antar terdapat ayat mana dengan ayat mana yang dia bertentangan dengan ayat mana? Ayat ini bertentangan Dengan ayat apa? Dengan pendapat ayat orang-orang, mana? termasuk Anda yang mengatakan Itu berarti bukan bahwa kontradiksi antara Al-Quran ayat itu dengan ayat, sepenuhnya tapi wahyu lu dari mencoba Allah. memaksakan bahwa kontradiksi. Kan Jadi gue udah banyak bilang bahwa kontradiksi. itu adalah perkataan Allah. Nih orang arti. Tidak. Udah gantian, udah selesai. Lu ngomong habis itu gua ngomong. Biar aja teman-teman. Saya mau ngasih satu lagi data dan fakta. Udah. Selesai? Udah. Gantian.
Udah bisa menunjukkan saya ngajarin kamu cara yang Begini, menyebut kontradiksi saya seperti apa, tidak bisa? sempat lama dengan ya. Jangan pergi dulu, gantian dong. Saya ngajarin kamu. Jangan pergi dulu. Kontradiksi itu begini nih, woi. Jangan tidak suka berputar-berputar. Dari tadi kan lu yang memframing. Baca dulu kitab lu nih. Jangan pergi dulu. Baca 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Coba baca. Baca. Kontradiksi kitabmu. 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Saya tidak pernah suruh Anda baca Al-Quran, baca saja sendiri. Oke, teman-teman, perhatikan. Nah, ini yang disebut dengan kontradiksi itu begini caranya. Kalau ngajarin orang itu jangan kayak gitu. Masa pendapat orang sama Al-Quran mulu tabrakin, namanya kontradiksi, PA. Nih ya. 2 Samuel, lu baca nih. 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Ini Tuhan di dalam perkataan 2 Samuel mengatakan bahwa yang murka adalah Tuhan, yang menghasut adalah Tuhan. Baca dalam 1 Tawarik pasal lagi nih. Jangan lari dulu, gua belum selesai. Dalam 1 Tawarik pasal 21 nomor 1, iblis bangkit melawan orang Israel. Pertanyaannya, iblis atau Tuhan yang menghasut? Nah, ini baru kontradiksi nih. Diksi dalam kitab Samuel mengatakan yang murka adalah Tuhan. Diksi dalam kitab Tawarik yang murka adalah iblis. Apa nggak bisa dibedakan antara Tuhan dengan iblis? Ayo dijawab. Jadi yang menghasut siapa? Iblis atau Tuhan? Dengarkan. Konteks saya ayat dengarin. itu berbicara tentang hal yang sama. Iya, hal yang sama. Buktikan. Apakah Kalau ayat itu kan berbicara dikorelasi tentang hal yang sama? Itu bicara hal yang sama. Sensus di zaman Daud itu bicara, makanya ada korelasi ayat. Lu nggak tahu korelasi ayat, lu mau lari kemana aja itu terkorelasi antara Tawarik dengan Samuel. Ini buktinya. Yang sama. Nih, ini buktinya dikorelasikan. Ini yang punya. Coba tunjukkan. Coba Ini 1 Tawarik pasal 21 nomor 1. Nih, di sini dituliskan nih korelasinya 2 Samuel pasal 24 nomor 1 17. Kalau kau klik ini, maka kita kembali ke sini. Kalau di 2 Samuel dikorelasikan dengan 1 Tawarik, scholar kalian sendiri mengkorelasikan. Buktikan kalau ini bukan cerita yang sama. Coba. Wah, lari kabur. Iya, tidak apa-apa kalau memang itu cerita yang sama. Yang menjadi problem ya udah, siapa yang menghasut iblis atau Tuhan? Kita harus baca semua keseluruhan ayatnya. Silakan kau baca. Pertanyaanku cuman gampang. Siapa yang menghasut Daud? Tuhan atau iblis? Atau jangan-jangan Tuhan sama iblis sama aja? Makanya aku bilang 2 Samuel berapa tadi? 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Berapa? 2 Samuel pasal 24 nomor 1. Itu baru kontradiksi. Ini Al-Quran dipahami sendiri Al-Quran dibantahin pakai apa perkataan orang lain. Apa itu? Ada aja. Pahamin sendiri. Itu baru kontradiksi tuh. Namanya kontradiksi itu begitu. Kontradiksi di kitab lu. Allah bukanlah manusia. Di kitab lu yang satu lagi katanya Tuhan lu manusia. Kontradiksi lagi. Ya. Dengarkan ya. Di situ dikatakan pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Kemudian di 1 Tawarik dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Jadi iblis ini diumpamakan sebagai murka Tuhan. Murka Tuhan ini Tuhan sama iblis. Sama dengan iblis di dalam 1 Tawarik. Di 2 Samuel dikatakan bangkit pula murka. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan jadi itu. Pertanyaannya diibaratkan sebagai murka Tuhan. Kenapa? Karena iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kalau di satu lagi yang bangkit murka siapa? Tuhan. Kalau di ayat satu lagi yang bangkit murka siapa? Tuhan. Di ayat lagi iblis. Beda iblis sama Tuhan apa? Di sini dikatakan bangkit pula murka Tuhan. Murka Tuhan. Ya, kemarahan Tuhan bangkit di situ. Kalau di satu yang satu lagi yang bangkit kemudian siapa? Di 2 Samuel itu iblis itu dibaratkan sebagai murka Tuhan. Berarti murka Tuhan itu iblis. Anda paham tidak maksud saya? Berarti murka Tuhan itu iblis. Aduh, Mak. Di 2 Samuel ya di 2 Samuel dikatakan bangkit pula murka Tuhan. Lalu kemudian di 1 Tawarik kan iblis bangkit melawan orang Israel. Jadi artinya berarti, iblis di sini diumpamakan sebagai murka Tuhan. Ya berarti kalau murka Tuhan berarti iblis gitu. Sekali murka Tuhan keluar iblis gitu maksudnya. Ya terserah Anda bagaimana mengerti. Terserah Anda.
Tetapi yang jelas iblis di sini itu sama dengan murka Tuhan. Murka Tuhan itu sama dengan iblis. Jadi kalau yang Tuhan bangkit. murka keluar iblis Karena gitu. begini, coba Anda Bahaya nih. tidak bisa Berarti membaca kalau di sini dikatakan berarti iblis datang bangkit karena melawan Tuhan orang gitu. Israel. Dan ia Wah, membujuk sekali Daud Tuhan murka keluar iblis. lalu berkatalah Daud Ngeri kepada Tuhan lu ya. Ngeri Tuhannya. Yehova, kiranya Teman-teman, akan membawa menurut anak Teos, Tuhan kalau murka keluar iblis, guys. Aduh ya Allah, udah suan. iblis. Iya udah, ya udah. Tuhan murka keluar iblis udah. Ah, udah ya. Ah, satu lagi pertanyaannya, boleh nggak? Pertanyaan Karena lagi. di kalimat-kalimat selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya juga dikatakan kiranya Tuhan menambahi rakyatnya, ya, kemudian dikatakan juga, ya, tetapi itulah jahat di mata Allah Iya, iya, dan iya. lain sebagainya. Berarti kalau ya, Tuhan Daud murka langsung kepada keluar Allah, iblis gitu. ya, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, melihat Daud, ya. Jadi iblis di situ Iya, iya, diumpamakan iya. sebagai murka Tuhan. Ya pokoknya kira kalau jelas Tuhan itu murka langsung jawabannya, keluar ya. iblis ya. Pokoknya Tuhan kalau murka keluar iblis ya. Ya, terserah Anda mengartikan, ya. Tapi intinya bahwa ternyata ada pendapat Sayyidina Umar dalam Al-Quran itu benar. Ya, oke. Oh, jangankan pendapat Sayyidina Umar, dulu didengar sama perkataan Tuhan terus iblis dijadikan juga. wahyu. Oh, bukan begitu. Bukan seperti itu. Allah Jadi- Subhanahu wa taala jadi Sayyidina itu Umar berpendapat gantian- nih, didengar sama Boleh saya Allah, ngomong? terus dijadikan Ya. firman Allah deh. Ah, boleh saya bilang? Nah, oke, boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Boleh? Nah, di Silakan, dalam silakan. Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an Allah itu Tuhan yang Maha Ya. Tahu. Tuhan yang sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Umar itu mendapat ilham. Dalilnya mana? Dalam hadis. Kalau ada nabi Dapat setelah ilham lagi. Duh, kok saya ngomong saya belum selesai nih. Bisa nggak? Boleh? Oh ya udah. Boleh ngomong? lanjut. Ah. Jangan cengeng lah. Saya orang tunjuk tua mah nggak bukan boleh cengeng. Oh, bukan cengeng. Cengeng tuh kayak tadi. Kok saya digituin? Kok saya Oke. digituin? Kok saya di framing? Kok saya di framing? Itu cengeng. Tapi saya cuma bilang, saya boleh Nggak ngomong pernah nggak? kenapa saya digituin? Saya kok di framing dari Jangan, tadi cengeng itu. Tapi ini saya boleh ngomong nggak? Saya minta. itu iya, Sebagai karena memang wanita, Anda sebagai framing. wanita perkasa, saya tanya, saya boleh ngomong nggak? Karena kalau kita ngomong bareng kamu kayak cewek, masa saya kayak rebutan cabai di pasar? Malu saya sebagai wanita. Masa berantemnya sama cowok, ya kan? Nah, jadi Sayyidina Nah, Umar lanjut aja. itu adalah manusia yang mendapatkan ilham. Saya kasih kamu data ya. Nih. Wow. Di mana Wow. datanya? Ini datanya. Saya kasih kamu data. Setelah itu saya tanya lagi ya sama kamu ya, pertanyaan selanjutnya ya. Jangan pergi. Ini enak diskusi kayak gini nih ya. Oh, aduh. Ceritanya Sayyidina Umar ini diberikan mandat untuk berpendapat, kemudian bisa dituliskan jadi wahyu. Saya belum selesai. Bisa saya ngomong nggak? Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong nggak? Ya, Yaudah ketawa tadi dulu deh ngomong. pas-pas. Nggak boleh. Saya kan belum. Saya pas ngomong kamu ketawa-ketawa. Kamu nggak denger nanti omongan saya. Boleh? Ya udah lanjut. Nah, gini ya. Masa Maksud saya kayak gini loh, cewek? jangan terlalu dong. cepat marah nanti. Saya belum cantiknya hilang. selesai. Saya nggak marah nih. Saya senyum nih. Saya senyum nih. Ya udah. Bukti saya lanjut. nggak marah. Saya udah tadi senyum. Nah, ya. Mari kita lihat teman-teman yang mendapatkan ilham. Salah satunya siapa? Sabar ya. Kita lihat ya. Sabar Saya dong. tunjukkan data. Iya, saya tunjukkan data. Ya, Sabar. kayaknya Kalau saya mau ini dikasih berdata. waktu 1000 tahun pun silakan. Oh tidak, nggak perlu nih. 1500 tahun silakan. Bang, nggak perlu. Ini cuma sedetik nih, bentar lagi nih. Ayo udah mana? Ini dong. Nah, saya bacakan ya. Hadis sahih Musnad Ahmad 23.150 ya. Ini sahih ya. Ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah ada pada umat-umat Perkataan terdahulu. Nabi lagi ternyata. Oh iya dong. Boleh ngomong nggak? Boleh bicara? Boleh bicara? Boleh nggak ngomong? Boleh ngomong anakku? Boleh ngomong nggak tante nak? Oke, siap mendengarkan Kirain jawaban. Memang mengguncang gimana? sih. Memang terguncang iman. Kalau kami umat Islam tuh jelas, datanya jelas. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah ada pada umat-umat terdahulu orang-orang yang mendapat ilham dengan wahyu
Jika itu dari umatku, dia adalah Umar. Maka apa yang pendapat Umar Muhammad sebenarnya ternyata. adalah wahyu dari Allah, ilham dari Allah. Itu. Kalau begitu tunjukkan gantian wahyu dulu yang dong. diterima. Tunjukkan wahyu yang diterima. Saya menunjukkan di sini bahwa Umar itu adalah orang yang mendapat ilham, maka perkataannya itu divalidasi di ilhamnya? dalam Al-Qur'an. Mana wahyunya? Lah tadi yang lu tunjukkan Mana? tadi apa? Yang lu tunjukkan tadi apa? Itu kan pendapat Umar kan? Begini. Itu kan pendapat dari Kalau- ilham Tuhan. Dengar Ini gimana dulu, sih? saudari, dengar. Saudaraku, Anda ditunjukin katakan data langsung. bahwa itu firman Allah. Ya. Yang Anda mana katakan yang firman bahwa itu Allah? firman Yang firman Allah yang mana? Yang mana? Coba. disampaikan kepada Jibril lalu Nah. kemudian disampaikan lagi kepada Muhammad. Coba kita buka ayatnya. Lalu Ayo kemudian kita Anda buka. Ayo, katakan, yo, kita buka ayatnya Itu yuk. ilham yang didapat oleh Umar. Anda ini kok lucu Anda. Loh, saya katakan bahwa Umar itu adalah manusia yang mendapatkan ilham. Jadi ketika dia berpendapat, maka dia adalah orang yang mendapatkan ilham. Nah, sekarang saya tanya, ayat tadi mana? Coba kita buka di sini. Kita harus jelasin ya ayat. Wah, kok ketawa? Ini kenapa ketawa? Iya, Yang lucu itu apa? Boleh nggak saya menjelaskan Yang nih? lucu adalah Kalau tadi banyak Anda katakan bahwa itu adalah pendapat Sayyidina Umar yang kemudian difirmankan Iya, Allah. saya tanya ayat Al-Qur'annya yang mana, Son? Jangan kabur-kaburan mulu dari tadi kayak bayi Tahrimat kamu. tempat tadi itu bagaimana? At-Tahrim. Ayo kita buka teman-teman ya. At-Tahrim ayat 4 ya. Oke, mari kita bahas teman-teman. Dari tadi kita ngebahas ini selalu dia pelintir sendiri. Baik teman-teman, At-Tahrim ayat 4. Saya gini, Duh. gimana kalau kita pakai belum match saja selesai. supaya Saya terarah? belum selesai loh. Saya justru di sini dari tadi Saya undang Anda ya. belum selesai. Jangan PK, saya nggak butuh koin, nggak usah. Nampak kali butuh koinnya ya. Nah, Nih, masalahnya lihat Anda nih. tidak bisa diajak diskusi kalau tidak pakai waktu. Loh, dari tadi yang motong tuh elu, dari tadi yang ketawa-ketawa gua ngejawab elu. Ya sudah. Gua tuh kayak seorang mama Lanjut. yang lagi ngerawat anak gadisnya yang lagi datang bulan dari tadi, cewek, Udah, kayak lanjut cewek. Nah, ini ya, di sini perhatikan teman-teman ya. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ini Tuhan berkata kepada Nabi nih. Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kata Allah kepada Nabi. Lanjut di ayat kedua. Allah telah menetapkan bagimu bahwa sumpah-sumpahmu dibatalkan dan Allah adalah pelindung kamu dan dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berkata. Nah, dan ingatlah ketika Nabi menceritakan suatu kisah kepada salah seorang istrinya. Di sini Allah menceritakan bahwa beliau pernah diberi pendapat sama Sayyidina Umar. Hantu, kau dari tadi framing Aduh. mulu. Nah, di sini nih, dan ingatlah ketika Nabi, di sini Allah menceritakan kisah bahwa Nabi pernah berbicara dengan Sayyidina Umar. Kau bilang pula pendapat Umar. Di sini Allah Waduh. menceritakan. Nah, Sayyidina Umar ternyata istrinya bentar dulu. Kok Sayyidina Umar ternyata ini kok PA banget sih. Dan ingatlah ketika Nabi menceritakan suatu kisah kepada salah seorang istrinya, lalu ketika istrinya itu menceritakannya kepada istrinya yang lain, lalu Allah memperlihatkannya kepadanya, maka Nabi pun memberitahukan sebagainya dan mengabaikan sebagiannya. Ketika Nabi memberitahukan itu kepada istri-istrinya, berkata, siapa yang memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, aku diberitahu yang maha mengetahui lagi maha mengetahui. Allah menceritakan peristiwa itu. Lanjut, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka itulah yang terbaik karena hatimu telah menyimpang. Ini perintah Allah, ini perkataan Allah merujuk kepada perkataan yang harus disampaikan kepada istri. Tetapi jika kamu membantu menurutnya, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Maka pendapat Sayyidina Umar itu menjadi apa-apa yang diizinkan oleh Allah sebagai Tuhan. Iya, Artinya berarti benar, itu pendapat Sayyidina Umar. karena dia adalah orang yang mendapatkan ilham dari Allah juga. Artinya pendapat dia itu datang dari Allah karena dia Berarti pendapat dia nabi. ilham. Bukan nabi, Berarti ilham dia beda nabi. sama wahyu. Hantu nih orang nih, ilham itu bukan ilham itu bukan Gimana kepada nih? nabi, ilham itu kepada wahyu sama ilham beda. Masa nih orang nggak ngerti nih. Nah, yang lucu itu ini loh, kitabmu ini gantian dong. Masa dikomparasi nggak berani? Nah, yang lucu ini kitabmu ini nih, kau perhatikan ini kitabmu. Jangan takut, jangan lari, jangan terguncang ya. Jawab aja bagus-bagus kayak saya menjawab tadi pakai data. Saya punya data kalau Sayyidina Umar adalah orang yang mendapatkan ilham dari Allah. Nih, perhatikan ini kitabmu nih. Kalau pendapat Sayyidina Umar merupakan ilham dari Allah, pertanyaan saya adalah ini nih yang kau perhatikan nih. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Ini anggapan orang yang termuat dalam kitabmu. Pertanyaannya, anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf itu anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Silakan jawab.
Loh, bagaimana Anda ini? Kalau orang beranggap bahwa dia anak Yusuf, ya berarti benar anggapan orang. Berarti Yesus anak Yusuf. Teman-teman, sudah diakui ya kalau Yesus anak sperma Yusuf. Tepuk tangan di situ dulu. Mana dikatakan anak sperma Yusuf? Loh, emang anak apa? Kalau anak emang apa? Ya anak Coba Yusuf Anda ya anaknya bernarasi nih, itu yang ini laki mamanya. intelektual sedikit lah. Loh, Coba Anda katanya bernarasi itu Anda yang mengatakan intelektual sedikit. bahwa kalau Yesus itu adalah anak Yusuf, maka ini benar. Maka menurut si anak Theos, Yesus anak Yusuf karena ini adalah suami Oke. mamanya. Misalnya Anda punya anak angkat, apakah Anda ibunya dari anak angkat? Mana anak angkat? Mana anak angkat di sini? Jangan nipu, jangan tambah-tambahin. Misalnya Anda Mana punya anak angkat di apakah sini? Anda ibu dari anak angkat itu? Mana anak angkat di sini? Ini anak Yusuf. Anda tidak Anak bisa kalau menjawab, tidak ada kan? Karena kalau Anda tidak tidak ada di sini berbicara anak berdasarkan tiri, intelektual. kalau Itu tidak ada di susahnya sini Anda. tulisan anak tiri dan anak angkat, maka ini anak kandung. Kenapa bisa dikatakan anak kandung? Karena ini laki mamanya. Ini laki mamanya. Nah, bahwa Yesus itu adalah hasil sperma bukan cuman menurut pendapat orang, menurut Paulus juga. Mana dalilnya nih? Kutunjukkan kalau Yesus itu anak sperma ya. Kalau saya cuma pakai data loh. Silakan ya. Ya, saya Bernarasi tunjukkan saja. datanya. Orang juga tahu kalau Jangan- Anda, apa yang Anda jangan- narasikan itu botol. Ya udah kamu bantah aja kok begitu. Belum apa-apa udah nyerang pribadi iya, katanya saya cowok. bantah. Masa cowok kayak gini, kayak Saya cewek nih. bantah. Kamu perhatikan nih. Misalnya begini. Dengarkan, ketika jangan Anda punya gitu. anak angkat, dengar dulu. Mana Ketika di situ Anda punya anak angkat? Apakah Anda disebut ibu? Mana di sini anak angkat? Yusuf ini Tidak, saya Yusuf ini bertanya suami kepada Maria Anda. enggak? Saya bertanya kepada Anda. Yusuf ini suami Apakah Anda Maria disebut enggak? ibu? Jika Anda saya punya ibu- anak yang ibu bukan angkat. darah daging Anda, Ibu angkat. ya yang Ibu Anda angkat. pelihara, yang Anda pelihara, Iya, yang Anda saya ibu besarkan. angkat. Ibu angkat saya. Ibu kan? Ibu Iya, angkat, kan? ini anak angkat atau Tetap anak ibu, apa nih? kan? Ada anak angkat. Ibu angkat. Nggak boleh ibu Karena kandung, Yesus ibu itu angkat. bukan anak langsung dari Yusuf. Loh, katanya ini Tapi tadi Yusuf anak bertemu Yusuf. dengan malaikat. Di gimana Dia ini? memang anak, tapi kan bisa kita Kamu katakan tengok itu nih, anak angkat. nih, jangan bohong. Kamu tengok nih, ya, yang punya silsilah sampai ke Daud itu cuma Yusuf. Maria nggak ada di situ. Tentang anaknya yang menurut Waduh. daging diperanakkan dari keturunan Daud. Kamu lihat nih keturunan Daud dalam bahasa aslinya apa? Sperma, Anda brother. mengira Nih, bahwa ini sperma nih. Anda mengira Hey. bahwa Maria bukan keturunan Daud. Maria keturunan Daud, tapi nggak ada di kitabmu tertulis. Nah, yang ada silsilah Yusuf. Nah, ini sperma Ya, karena Daud. Alkitab memang Ini mencatat loh. silsilah dari keturunan ayah, tidak pernah dari keturunan ibu. Makanya belajar kalau atau tidak? begitu, ya kalau begitu Yesus anak kandung Yusuf karena silsilah bapaknya ada. Iya. Terima kasih. Alkitab, cara pencatatan silsilahnya adalah dari ayah. Dengar ya, dari ayah. Iya berarti Ibunya itu bapak Yesus kandungnya. Keturun tidak bisa dikatakan begitu karena Maria Loh. juga adalah keturunan Daud. Makanya Yesus Ya juga mana? disebut keturunan Mana Daud, silsilah walaupun Yusuf? dia bukan anak kandung daripada Yusuf. Mana silsilah Maria di situ yang ada silsilah bapak Tidak tiri ada, yang kau bilang. tetapi Elizabeth. Ya sudah. Elizabeth itu Kenapa diceritakan Elizabeth? bahwa Elizabeth, kan Elizabeth? sepupunya Maria. Saya Ini tanya bagaimana? silsilah ke bawa Elizabeth. Di situ dikatakan Elizabeth bahwa itu menurut dicatat anggapan sejarahnya. orang, saya nggak bahas Elizabeth. Orang ini. Menurut kitabmu dalam Lukas pasal 3:23 bahwa Yesus itu anak Yusuf. Nah, kalau tidak ada di situ kata anak angkat, anak tiri, maka fik itu anak kandung. Kenapa? Karena ini berbicara tentang silsilah Yesus. Silsilah itu artinya apa? Hasil sperma. Genealogi. Kalau dia tidak hasil sperma Yusuf, kenapa silsilahnya sampai ke Yusuf, sampai ke Daud? Kan lucu, berarti ini silsilah palsu. Masa kita mau memuat silsilah palsu? Nah, ini yang kau bahas. Kalau pendapat Sayyidina Umar itu bukan pendapat Sayyidina Umar langsung jadi wahyu, tidak. Allah menceritakan bahwa Sayyidina Umar pernah berpendapat. Dan bahkan Sayyidina Umar itu berpendapat pun tidak masalah karena dia dapat ilham, ada dalilnya. Sekarang orang yang menganggap bahwa Yesus ini adalah anak kandung Yusuf, pertanyaanku adalah, sebenarnya Yesus ini punya bapak atau tidak? Menurut orang-orang Ya, zaman Anda dulu, punya bapak atau tidak? orang-orang kan kalian Menurut percaya orang-orang saksi pada mata. saat itu, Menurut orang pada saat itu dia punya bapak atau tidak? ya bapaknya Yusuf, tetapi bukan Mana ayah yang kau kandung. percaya? Pendapat orang zaman dulu atau pendapat bapak gereja kalian yang baru muncul? Maksud Anda bagaimana? Bapak gereja yang mana dan pendapat apa Orang-orang yang disampaikan? menjadi saksi hidup Yesus itu tahu kalau Yesus itu anak Yusuf karena Yusuf adalah laki mamanya.
Benar nggak mereka kalau gitu? Iya, tetapi bukan anak. Terima anak kandung. kasih. Loh, di mana di situ ditulis bukan anak kandung? Yusuf Nah, itu terus- suami mamanya. Sejak Ya, iya, kapan memang di situ iya. tertulis kalau Yesus Nah, itu anak tirinya? Anda menikah lagi. Mana? Anda misalnya menikah lagi, tapi Anda sudah punya anak. Bapak Yang mana? Laki-laki yang Anda baru nikah itu pasti Siapa jadi yang bapak bilang? anak Anda. Siapa yang bilang kalau Yesus anak tiri Yusuf? Siapa yang bilang di kitabmu? Coba tunjuk datanya. Oh, astaga, dengarkan ya, Eh? saya carikan Anda. Silakan carikan kalau Yesus adalah anak tiri Yusuf menurut orang pada zamannya. Mereka percaya kesaksian mata, teman-teman. Mereka selama ini percaya kalau ada orang sejaman dengan Yesus bersaksi tentang Yesus, maka itu benar. Ketika Lukas 3:23 menjelaskan genealogi Yesus dan mengatakan menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf, anak ini, anak itu sampai kepada nanti keturunannya yaitu nenek moyangnya Daud. Lalu dia tidak percaya dengan anggapan orang ini, tapi Song percaya, ya. Siapa? Anak Theos percaya kalau Yesus itu anak kandung Yusuf, dan Saya ternyata bukakan Anda. anak Saya Theos sebenarnya- sepakat dengan Anda ini, Paulus. narasi Anda ini sebenarnya Hah? lucu ya. Kok lucu? Itu loh dalam Roma Bukan pasal 3 ayat. nomor 1, anak Yesus itu diperanakkan ya dari keturunan Daud, dari sperma Daud. Maksudnya apa? Bukan dari sperma Daud yang masuk ke vagina Maria, tidak. Tapi sperma Daud itu punya anak, punya anak, keluar lagi punya anak, keluar lagi punya, sampai ke Yusuf. Yusuf punya sperma lagi, baru sampai ke Yesus. Baru dikatakan dia tepat silsilahnya. Kalau orang bukan sperma Yusuf, kenapa silsilahnya sampai ke Yusuf? Dengarkan ya, saya carikan ayat. Gitu dong. Jadi gini teman-teman, giliran pendapat Sayyidina Umar ketika Allah menceritakan Sayyidina Umar berpendapat lalu Allah benarkan pendapat itu karena Sayyidina Umar mendapatkan ilham, dia ketawa teman-teman. Tapi pendapat orang lain yang nggak jelas siapa mengatakan bahwa Yesus anak kandung Yusuf, dia sudah akui, tapi ya ternyata Yesus anak kandung Yusuf. Waduh, ternyata bohong gitu, ternyata anak Roh Kudus, guys. Ngeri guys, ngeri kawan-kawan, ngeri. Ternyata kalau ada oten yang mengatakan Yesus anak kandung, kalau ada oten yang mengatakan Yesus anak tiri, kita minta datanya. Di mana tertulis Yusuf itu bapak tirinya? Jangan tarik nafas, santai aja. Atau mau lanjut besok? Udah capek? Begini narasi Anda. Adek, itu adek sudah udah mulai- selesai atau mau? Adek lanjut besok sama Uni lagi dek. Kita bahas anak kandung atau anak tiri dek, boleh? Oh ya, ayat Gimana? Lukas 24. Adek capek? Iya, saya capek mendengar. Iya udah, kalau ada Makasih capek Anda lanjut yang besok lagi. mulai- Mau kita bahas lagi ya Lukas 24. Ayatnya kapan dikasih sama Uni? Lukas 24 tertulis di mana itu? Bagaimana? Lukas 24 nomor 46 ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Dari mana ayatnya itu tertulis? Di mana tertulis ya? Minta ya. Oke, nanti PR ya. bisa kita bahas itu. Iya, Masalahnya kita saya minta sudah jawab, tapi Anda tidak terima, nanti akan saya tunjuk. Bukan tidak terima, kan kamu mengatakan bahwa di situ ada tertulis, maksudnya ada ternubuatkan. Nah, pemahaman seperti itu yang ngajarin siapa? Karena di situ tertulisnya ya tertulis. Nama nambahin ganti-ganti Saya firman akan Tuhan. jawab dulu ini ya. Iya, minum dulu. Mau milih minyak kemiriunnya nggak? Untuk menumbuhkan bulu yang udah rontok malam ini. Mau? Waduh. Nggak mau? Kok waduh? Narasi Anda itu terlalu ria. Enggak ria, saya itu cuma bercanda. Masa Iya. gitu aja baper? Laki-laki nggak usah baperan. Laki-laki itu pakai logika. Perempuan tuh yang baperan. Harusnya saya yang baperan dari tadi, tapi kamu yang baperan terus. Yaudah dekku, kamu Kristen apa dek? Dikatakan di sini. Ortodok? Tapi kamu terima kasih ya, Artinya- kita udah diskusi walaupun kamu ya lucu ya, nggak apa-apa lah. Ya, salam kenal Katakan ya. di sini. Oke. Keren Saya Son, mau ya turun. saya akui dia keren ya, dia keren. Saya mau jawab, akui tapi dia kalau keren. mau turun tidak Silakan. apa-apa. Enggak usah, jawab dulu aja. Saya mau jawab, saya mau Oke. dengar jawabannya. Jadi Ya, katakan di saya akui sini. dia keren. Ya. Dikatakan kelahiran Yesus Kristus itu di Matius 1 ayat 18 dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, itu juga dicatat dalam Lukas 1 ayat 27. Dikatakan, lalu kemudian dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya,
di muka umum ia Wah. bermaksud menceraikannya dengan Wah, diam-diam. udah suami istri berarti. Oh, dia baru bertunangan. Katanya tunangan, tapi kok Kalau menceraikan? bertunangan itu sudah harus diceraikan. Sudah bertunangan Loh? lalu kemudian dikatakan Kok di sudah ayat 20. bertunangan udah kayak suami istri gitu? Di Yahudi itu kalau udah bertunangan udah boleh tidur bareng gitu. Loh, bagaimana Anda ini? Ya kan di sini kan dikatakan Dek, sudah kalau bertunangan. Kalau menceraikan sudah bertunangan itu, itu, Dek, mungkin Dek. sudah bisa dianggap. Dengar dulu. Sabar, saya akan Aduh. jawab. Ya, ayat 20 dikatakan, Oke. tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mana Ia yang akan betul melahirkan ini? anak laki-laki. Dengarkan. Malaikat Iya, iya, mendatangi Yusuf mengatakan bahwa janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti Yusuf sendiri tahu bahwa yang ada di kandungan Maria itu bukan anaknya. Udah, Dikatakan di saya ayat tanggapi 21, boleh? ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu juga dicatat di dalam Lukas 1 ayat 31. Ya. Lalu kemudian di 22 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Katakan ya. Oke. Minum dulu, Dek, minum dulu, Di ayat 22 dikatakan begini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kemudian dikatakan Oke. di ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu dicatat Oke. dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 7 ayat 14. Dek. Dikatakan begini, sebab itu Panjang, Tuhan Dek. sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Jadi Yusuf mendapat penglihatan bersama dengan malaikat, ya, dia didatangi oleh malaikat, lalu kemudian mengatakan bahwa jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi Yusuf itu tahu bahwa apa yang ada di dalam anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah anak dari Roh Kudus. Udah, gantian ya. Saya tanggapi. Boleh saya tanggapi? Ya, oke, sabar. Anda bernarasi terlalu panjang tadi. Lalu kemudian Anda bernarasi bahwa berarti anggapan orang-orang pada saat itu adalah Yusuf ini anak bapak kandung daripada Yesus. Anggapan orang, tetapi Yusuf sendiri tahu bahwa dia bukan bapak kandung. Kenapa? Karena dia sudah didatangi oleh malaikat. Udah. Clear, saudara-saudara. Bukan Oke. saya begini, saya mungkin terdengar malas menjawab, yaitu karena saya sudah malas mendengar narasi Bu Nurifa yang Duh. makin liar ke depannya. Udah selesai belum? Saya tanggapi dong. Boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Saya diam ya dari tadi. Saya diam aja dari tadi, yang nggak ganggu kamu, yang nggak pakai suara ketawa. Saya juga Ya? diam. Oke, gantian ya. Teman-teman perhatikan. Dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, teman-teman, di situ informasinya berbasis anggapan orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Tapi kalau dia itu adalah anak Roh Kudus, basisnya apa? Mimpi Yosef, mimpi Yusuf. Ya. Yusuf bermimpi bertemu malaikat yang mengatakan bahwa ini loh anak ini nanti bernama Immanuel. Nah, saya mau tanya sama kamu, dari mana kamu memvalidasi bahwa itu malaikat bukan iblis yang menyamar menjadi malaikat? Karena dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kenapa saya Dengarkan. dikatakan itu iblis? Bentar dulu, saya belum Yesaya selesai. 7:14. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Ini belum selesai. Tadi saya nggak potong. Kamu ngomong panjang kali lebar, saya diam aja. Dari mana? Sedangkan Lukas 3:23 itu adalah pendapat orang yang sejaman dengan Yesus, yang hidup melihat Yesus. Dan memang Maria dan Yusuf ternyata adalah suami istri, walaupun katanya bertunangan, tapi di sisi lain mau diceraikan, artinya masih jadi istri. Saya nggak tahu nih cerai kok bisa padahal tunangan, ya kan? Sementara di situ kamu lihat ayatnya, menurut tulisan Lukas lagi, penyelidikan Lukas lagi, ada orang yang melihat Yusuf bertemu sama malaikat, padahal itu mimpi Yusuf. Dan ternyata menurut penulis kitab Lukas, malaikat itu berkata baik kepada Yusuf, baik kepada Maria. Dan siapa yang memvalidasi itu malaikat? Kita nggak tahu, karena iblis bisa menjadi malaikat. Sementara malaikat itu merubah nama dalam nubuatan Yesaya. Dalam nubuatan Yesaya, nama anak itu akan diberi nama Immanuel. Tapi apa yang dilakukan malaikat kepada Maria? Siapa nama yang diperintahkan untuk diberikan? Yesus, Yeshua. Maka mungkinkah ini iblis? Mungkin, karena hanya iblislah yang merubah firman Tuhan. Dalam Yesaya anak itu akan diberi Immanuel, tapi malaikat yang datang mengganti namanya menjadi Yeshua. Pertanyaan saya,
Bagaimana metode kamu membuktikan bahwa yang datang kepada Maria dan kepada Yusuf itu adalah malaikat betulan, bukan iblis yang menyamar dalam kitabmu 2 Korintus pasal 11 nomor 14? Karena memang malaikat yang mengaku malaikat ini mengganti nama anak manusia yang dinubuatkan akan bernama Immanuel menjadi nama Yeshua. Nah, itu yang selanjutnya. Dalam nubuatan dikatakan anak darah itu bernama Immanuel. Di mana tertulis bahwa Tuhanmu pernah dipanggil Immanuel? Baru bisa dikatakan tergenapi nubuatannya. 2 pertanyaan, silakan dijawab. Dikatakan ya di sini di ayat 1 Matius 1 ayat 20 sampai 23 dikatakan begini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Dari mana kamu tahu kalau itu malaikat? Sabar, dengar. Bukan iblis. Iya, makanya dengar. Mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan digantikan umatnya namanya dari dosa kan? mereka. Diganti Sabar. sama- Di ayat 22 dikatakan. Sabar. Di ayat 20 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya di ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan Diberi nama menamakan dia Immanuel, yang berarti Immanuel. Immanuel Berarti artinya itu menurut Allah berarti Yesaya, mengerti kita. iya, Yeshua juga ada nama artinya. Semua Ismail ada namanya. Ismail Tuhan mendengar. Israel juga ada maknanya. Pertanyaannya adalah, ketika di dalam kitab nubuatan, dalam firman Tuhannya orang Yahudi, nubuatannya anak ini akan diberi nama Immanuel. Ini malaikat mengganti namanya menjadi Yesus. Dari mana kamu bisa membuktikan ini malaikat bukan iblis yang menyamar dalam kitabmu, karena dia telah mengganti firman Tuhan? Dan tunjukkan kepada saya kapan Yesus pernah dipanggil Immanuel. 2 saja pertanyaan, ya, silakan. Oke. Kalau udah capek menjawab nggak apa-apa, besok disambung Immanuel lagi. itu artinya Allah menyertai kita. Iya, di mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Loh, ia tidak pernah dipanggil Immanuel karena namanya memang Kalau gitu Yesus. tidak pernah tergenapi lah nubuatan, Ya, karena bahwa arti menurut dari nubuatan, Immanuel itu Allah berarti menyertai kita. menurut Yesaya, anak ini akan diberi nama Immanuel, diberi nama Immanuel, diberi nama Ya. Immanuel. Kemudian tiba-tiba anak ini lahir tidak diberi nama Immanuel, maka tidak tergenapilah nubuatan. Maka malaikat yang datang mengganti namanya menjadi Yesus itu bisa jadi iblis, karena hanya iblislah yang mampu Bisa merubah jadi firman iblis. Tuhan. Nah, Bisa jadi iblis. Artinya Anda tidak bisa menyatakan itu pasti iblis kan? ya bisa jadi, karena menurut Anda kalau ada makhluk yang merubah firman Tuhan, malaikat atau iblis? Oh, dikatakan di sini ini malaikat loh. Iya kan, menurut pendapat penulis kitabmu. Nah, untuk membuktikan dia malaikat, apa indikatornya? Dari mana kamu tahu? Emang si Yusuf bisa tahu membedakan malaikat dan iblis? Apa indikator? Kalau indikator pendusta itu pasti iblis, karena bapak segala dusta adalah iblis. Kalau Tuhan mengatakan nama anaknya Immanuel, tiba-tiba dirubah menjadi nama lain, berarti ini iblis karena merubah-rubah firman Tuhan. Nah, dalam Dikatakan di kitab sini di ayat Yesaya, 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum menurut mereka hidup sebagai menurut penulis suami Lukas istri, kan? dengarkan, itu Nah. dicatat juga di Lukas 1 ayat 27 kepada Iya. seorang perawan Dari mana yang penulis, bertunangan dengan tunggu seorang bentar, bernama brother. Yusuf. Brother, dari mana penulis kitab sucimu itu tahu kalau mereka belum pernah ini? Siapa ini? Sorry ya, dari mana penulis kitabmu? Karena kalau masalah intim itu nggak ada yang tahu kecuali dia yang ngaku sendiri. Oke. Dari mana penulis kitabmu tahu kalau mereka belum pernah gini? Mereka ngintip. Loh, di sini kan dikatakan di Lukas 1 ayat 27 kepada Iya, Lukas seorang tahu dari mana perawan kalau yang- mama Ya, mana mama kita Yesus tahu. dengan Nah, Lukas makanya. ini meneliti ya. meneliti maksudnya Meneliti gimana? Dia kesaksian-kesaksian, ngintip-ngintip gitu. mendengar kesaksian-kesaksian terdahulu. Dari Anda mana baca Lukas tidak tahu Lukas kalau 1 ayat 1? Makanya saya tanya, dari mana Lukas tahu kalau ibunya Yesus dan bapaknya belum pernah ini? Kita baca Lukas 1 ayat 1. Benar Pak. Ya. Iya, saya Lukas 1 ayat tahu 1. kan dia kan hasil penyelidikan. Saya tanya, Berarti dari Anda mana Lukas tahu? Berarti sudah menjawab itu. Jadi Lukas Apa? tahu itu ada hasil dari penyelidikan. Penyelidikan Hasil maksudnya? penyelidikan. Nanya-nanya sama orang. Berarti orang ngintip Maria sama Yusuf, nggak pernah Oh, nganu. gimana dikatakan di sini ya?
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dengan pelayan. Nah, siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Siapa mereka Orang-orang itu? yang bersama Yesus. Siapa yang pernah melihat Maria nggak pernah nganu dengan suaminya? Siapa yang nggak pernah lihat? Masa Bagaimana ngintip Anda ini? Pertama, Kamu tahu nggak? Pertama, Yusuf Hubungan sendiri. biologis antara suami dan istri itu kalau ini gini ya, kalau kamu sama istrimu tidak pernah kamu setubuhi, yang berhak orang memberitahunya ini kok hanya ngomong kamu. apa sih? Gini loh, ini kan informasi privasi. Masalah Anda hubungan bertanya, badan. dari mana Lukas tahu? Di sini Ya, dari mana Lukas tahu? menjelaskan bahwa dia Ini kan tahu, hubungan- dia meneliti dari saksi mata dan pelayan Iya. firman. Nah, siapa yang lihat kalau Yusuf tidak pernah bersih di Karena itu babak? setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dan dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagi. Iya, berarti Jadi kan apa yang Lukas ditulis menyelidiki ini kan? adalah kesaksian Iya. orang-orang yang Tahu, melihat secara Adek. langsung. Misalnya Tahu, contoh dengan- Dek. Sabar. Orang Misalnya melihat contoh langsung begini. kan? Orang melihat langsung kan? Siapa yang melihat langsung Maria tidak pernah nganu dengan suaminya? Kan melihat langsung tuh. Nah, coba. Loh, Yusuf sendiri tahu. Dari mana kamu bisa membuktikan kalau Yusuf yang ngasih tahu sama Lukas kalau gua nggak pernah nganu loh sama bini gua? Dari mana kamu tahu itu? Yusuf mungkin tidak menyampaikan kepada Lukas, tapi dikatakan di Matius 1 tadi bahwa Yusuf sadar dia ya. Coba jadi kita lihat Matius 1 Dari ayat- mana penulis kitabmu Yusuf berkata-kata Ayat dalam 18. hatinya itu? Loh, Itu dapat dari Anda mana kok pengetahuan lucu? itu? ya. Coba kita lihat di sini kelahiran Yesus ya. Dikatakan di situ karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi Dari mana ketika dia ia tahu penulis mempertimbangkan, kitabmu loh, itu? Dari ya, mana orang dia ini tahu bagaimana? niat Yusuf? Anda ini kok motong-motong orang menjawab? Ya kan pertanyaan saya dari mana dia tahu, bukan cerita tentang itu. Saya bisa baca kitabmu. Yang saya tanya, Dari mana? ketika Lukas Yusuf tahu berniat dari mau menceraikan, saksi mata, dia menyelidiki. siapa yang melihat Ada di- Yusuf? Coba, Yusuf punya, masa ada orang berniat, orang bisa tahu? Emang orang lihat niat Yusuf? Anda Masa orang bisa tidak mendikte berhubungan badan? penulis di sini. Nah, karena kalian umat Kristen selalu mengklaim bahwa semua yang tertulis itu adalah saksi mata, ada saksi matanya. Begini, Rifa. Sementara saksi mata mengatakan bahwa Pertanyaan Yesus saja itu anak sejak kandung dari Yusuf. awal Anda ini tidak jawab. Apa? Dasar iman Anda percaya perkataan Muhammad adalah wahyu itu belum Karena Anda Nabi Muhammad jawab. tidak pernah berbohong, buktikan Kalau Nabi aja. Muhammad tidak pernah berbohong, terus apa yang saya tunjukkan? Ya berarti dia orang benar. Maka informasi secara rasional bisa diterima, informasi dari orang Yang saya benar. tunjukkan itu bukan kebohongan. Ya bukanlah, masa kamu komparasi dengan kitabmu yang nggak benar? Bagaimana Anda katakan bahwa dia itu bukan kebohongan? Bagaimana Ya Anda mana? katakan bahwa dia tidak pernah berbohong? Sejak kapan Bagaimana kitabmu kalau dikatakan ternyata isi Al-Quran benar? itu adalah kebohongan? Oh, tunjukkan kalau Al-Quran adalah kebohongan. Seperti Saya kitab Lukas tunjukkan 246 ayat-ayatnya. tadi. Masa kamu ketika ada informasi yang berbeda dengan Biblemu kamu katakan Al-Quran berbohong? Berarti kan berbohong Anda menurut katakan, pendapatmu. Misalnya contoh begini, Anda katakan bahwa isi Al-Quran adalah sepenuhnya firman Allah dan perkataan Oh iya Allah. dong. Tetapi ternyata ada pendapat Sayyidina Umar yang diabadikan di dalamnya. Pendapat Sayyidina Umar itu berdasarkan ilham Allah, yang mana Allah menceritakan bahwa Sayyidina Umar pernah berpendapat, maka itu menjadi wahyu. Allah menceritakan Ya, bahwa iya, Sayyidina Umar pernah berarti berpendapat. tidak sepenuhnya. Bukan berarti itu datang, semua tulisan-tulisan Orang itu ini. datang dari pendapat Sayyidina Umar. Nah, Tapi itu ketika salah satu Sayyidina contohnya. Umar, Lalu dengar kemudian dulu, kebohongan yang ketika kedua. Sabar, saya bernarasi, sabar. Kebohongan yang kedua yang terbongkar. Dikatakan Maryam saudara Harun. Saudara perempuan Maryam, Harun. saudara Sedangkan perempuan saudara Harun. perempuan Harun itu 1300 tahun sebelum Isa lahir. yang bilang sama siapa? 13 abad. Yang bilang sama kan kamu, Bagaimana bukan kami. dikatakan saudara perempuan Harun? Ya kan nama Harun banyak. Itu Saudara bukan cuma saudara kebohongan kandung. namanya. Bukan, Cuman bukan Anda tidak mau kebohongan. menerima fakta. Bukan, kamu tidak bisa menerima, kamu yang tidak mau Misalnya mendengarkan. begini, Kamu misalnya memaksakan. Kalau saya Misalnya katakan, begini. Kalau saya katakan Masa maksa? Muhammad Kalau berbohong. saya nggak maksa loh. Kalau saya memvalidasi, Nah, saya minta konfirmasi dari misalnya kamu begini, loh. Ketika saya Nih, saya jawab dah, saya jawab deh pakai hadis. Udah saya jawab pakai hadis deh. Capek saya ada tadi. perkataan Muhammad. Oh iya, Jadi Nabi Muhammad itu punya bagaimana? wahyu, nggak apa-apa. Kenapa rupanya nih? Muhammad Dalam hadis itu- sahih, dengar dulu, hadis saya jawab itu dulu perkataan nih. Muhammad itu sendiri bagaimana? Iya, Kita saya pakai itu jawab. untuk menjelaskan. Iya, saya jawab lah. Ini kan ini Sahih Muslim Diriwayatkan. nomor 3982. Ini dikatakan
Ada orang bertanya, ia berkata, ketika aku mendatangi kota Najran, para penduduknya bertanya kepadaku, sesungguhnya kalian membaca wahai saudara Harun, padahal Musa hidup sebelum Isa berjarak beberapa dia tahun. bohong itu Maka berarti. ketika aku datang kepada Rasulullah SAW, aku menanyakan hal itu kepada beliau dan beliau pun menjawab, dulu mereka memberi nama dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang soleh dari kaum sebelum Dia sedang mereka. berbohong, Ih, Pak. ya apa buktinya? Dia sedang Saya sudah berbohong. jawab. Bohongnya apa? Yang benarnya yang mana? Buktinya, Miriam Yang benarnya itu mana? hidup sejaman dengan Musa. Tidak Bukti kalau mungkin kita mau Ibu benar Isa. apa? Ya udah, kalau bukti kita kamu Bagaimana? benar apa buktinya? Bukti kita mau benar apa? Siapa yang melihat Anda kalau meragukan. Miriam? Oke. Bukan meragukan, gua menolak kitab lu kan gua tolak. Nah, gua tanya, coba buktikan, Berarti Anda buktikan. menolak Tuhan Abraham. Bukan Tuhan Abraham, gua menolak perspektif Abraham dalam kitab lu yang dikatakan punya gundik, berzina. Gua nggak terima itu. Kitab lu kan adalah kitab campuran. Sekarang gua tanya, Tahun orang mengimani Tuhan Abraham. Lah, ribuan tahun orang juga mengimani Zeus sebagai Tuhan. ribuan tahun orang mengimani tidak mengatakan bahwa ribuan Tuhan Abraham tahun. berubah-ubah. Anda ini kok Woi, bagaimana? Wah, ini Rifat. Gini loh, kalau saya sudah membuktikan Al-Quran saya itu tak terbantahkan sebagai kitab suci karena tidak terbukti terdistorsi seperti kitabmu. Kitabmu ada Bagaimana ayat mungkin tambahan, tidak terbantahkan ayat-ayat kalau Anda tidak bisa sisipan. buktikan bahwa Muhammad pernah Bisa. bertemu dengan Jibril. Oh, dia tidak pernah berbohong. Karena Dari Nabi mana Muhammad betul tidak dia pernah berbohong. Ya, Dari mana apa betul buktinya dia kalau dia tidak pernah pernah berbohong? Apa buktinya dia pernah Ayat-ayat berbohong? Al-Quran itu bagaimana? Itu Yang bagaimana? mana kebohongan ayat Al-Quran? Semuanya. Ya, buktikan Semuanya. mana buktikan menurut skolar mana? Semuanya. Ya, tunjukkan. Ada nggak tidak, salah satu begini. skolar Katolik atau skolar yang kamu tahu tidak, Louis Maaluf itu adalah seorang Katolik yang mampu berbahasa Arab dan menerjemahkan bahasa Arab. Kamu tahu tidak, Izutsu Toshihiko adalah seorang Jepang yang mampu Bukti. berbahasa Arab dan bahkan menerjemahkan Al-Quran dan Bukti mempelajari Al-Quran. Diam bahwa dulu, kamu tahu nggak para berbohong. diam dulu, saya lagi nanya nih. Para orientalis dari kalangan agama bahkan Yohanes Damaskus pun ketika membawa syubhat dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan Al-Quran berbohong. Tunjukkan sama saya data secara ilmiah mereka kaum apologet sebelummu yang bahkan sudah meninggal itu semuanya dan dikatakan sarjana pernah membuktikan nabiku pernah berbohong sekali aja. Tunjuk. Kebohongannya itu ada dalam Al-Quran, Nona Rifa. Ya mana? Misalnya dia katakan Ibu Hmm. Isa itu Miriam, saudara Harun. Terus Tidak apa mungkin. kebohongannya? Di sini kan Isa dia sudah itu jawab. lahir abad pertama kalau memang dianggap Ya, sama di sini kan dengan Nabi Yesus. Muhammad sudah menjawab. Kan Nabi Muhammad sudah jawab. Lu nggak terima. Di sini dikatakan bahwa Itu. bukankah zaman deh. Aduh. Ini kenapa nih? Ini udah gua jawab, lu tetap maksa. Sampai Ya, dia kapan lu berbohong. maksa? Ya itu menurut lu. Sementara ada tidak salah satu skolar dari Kristen mengatakan Ya, Anda bahwa tidak bisa. Miriam bukan nggak bisa. Kalau kita berbicara dari pandangan pribadi, kalau kita bukan skolar maka omonganmu cuman omdo, bukan apa-apa. Kalau omonganmu divalidasi sama sejarawan, sama ahli bahasa, sama skolar Kristen baru mungkin bisa jadi betul. Orang yang berilmu ini ngomong sendiri, jawab sendiri, pendapat sendiri. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.